Thank you sudah menunggu. Oke. Ini udah berapa orang? Halo semua. Halo, suara saya jelas ya? Jelas kok, jelas. Halo. Jelas kok. Iya, Jelas ya? jelas. Oke. Teman-teman, malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Ibu muda, tapi sudah prestasinya luar biasa di AFC. Nanti beliau akan sharing sendiri. Oke, halo. Halo, ini Ya. mau sharing tentang apa ini? Banyak ya soalnya. Banyak ini yang mau ditanyakan. Oh, ada pertanyaan juga ya ini? Boleh, Oh, boleh. banyak. Oke. Yang pertama, silakan memperkenalkan diri, nama, latar belakang, terus kenapa kok alasan bergabung di AFC. Oke? Oke, halo semuanya. Ini pertama kali aku diundang sebagai pembicara sejak aku gabung di AFC ya. Kalau pertama kali join ya karena Koeka nawarin produk, dan waktu itu saya nggak gitu interest karena kan multi level. Nah, oh ya sebelumnya nama saya Chan, usianya rahasia 30 lebih lah. Dan saya ini penderita autoimun. Jadi saya ini pas pertama kali dikenalin sama SOP, sama Koeka, sama C. Emily, itu saya masih belum terlalu percaya. Jadi saya nyoba. Setelah saya nyoba, saya mulai merasakan ada halo? Apa? Halo? Halo, suara saya jelas? Iya, jelas, Jan. Jelas. Ya. Jadi saya pertama kali dicobain sama Koeka ya, Koeka bulan apa ya? Bulan April ya? Iya, kalau nggak salah Bulan April. bulan April ya. April atau bulan ini? April ya? Bulan April. Bulan April, Koeka sama C. Emily kita ketemuan di Landmark. Saya dengar-dengar katanya ada yang autoimun sembuh, ya kan? Akhirnya saya mau saya mau dengerin sih ini produknya kayak gimana, kok bisa autoimun sembuh. Setahu saya autoimun nggak bisa sembuh gitu kan. Akhirnya Halo. Halo. jelas ya. Jadi saya ngerasa produk ini di tubuh saya terasa memang ada reaksi mulai detox. Saya mulai bisa melepaskan beberapa obat-obat saya seperti obat paru-paru, seperti obat MAH, obat hipertensi. Saya punya obat banyak dan saya mulai melepaskan satu persatu. Lalu saya mulai mau bisnis karena produknya bagus. Jadi awalnya memang saya paling anti multi level karena saya merasa saya sudah coba banyak sekali produk-produk yang buat supaya saya cepat sembuh tapi tidak banyak membantu gitu. Jadi waktu saya coba produk ini hanya hari ke-19 saya punya segala pendarahan organ berhenti. Lalu akhirnya saya cobain lagi buat beberapa orang yang ada leukemia sembuh, buat papa saya juga yang lututnya juga sakit, dalam hitungan hari beliau sudah bisa naik turun tangga. Saya pikir, wah ini produk hebat banget gitu, bisa buat benar-benar bikin orang sehat. Akhirnya saya mulai percaya diri untuk menawarkan produknya ke teman-teman. Dengan cara ya melalui sharing ke Facebook atau mungkin ketemu teman ya cerita gitu. Ya gitu aja sih. Terus sambil jalan saya mulai bertemu dengan banyak orang yang luar biasa juga yang mau bisnis. Lalu saya mulai belajar soal yang namanya jaringan, dan saya mulai bisa untuk mengerti, oh multi level ternyata begini ya caranya gitu. Dan itu semuanya Koeka yang ngajarin sih sama Ko Budi, sama Ko Basuki.
ya makasih loh, maksudnya aku nggak pernah multi level sebelumnya dan diajarin benar-benar sampai bisa itu luar biasa sih. Saya rasa AFC ini perusahaan yang sangat-sangat edukatif, baik dari segi kesehatan maupun dari segi bisnis. Saya rasa cukup sih, itu aja. Mungkin Ko Eka bisa tambahin. Nah, kembali lagi. Dan waktu aku tawarin kamu kan waktu itu kamu sempat langsung menolak ya. Maaf kok, aku kalau MLM enggak lah. Nah, mungkin ada alasan apa waktu itu kamu menolak? Apakah pernah dulu di MLM, pernah jalankan MLM sebelumnya dan nggak jalan atau gimana? Kok bisa sampai langsung menolak? Enggak lah, kok kalau MLM. Nah, Saya sering beli produk untuk minum karena kan saya memang dari muda memang banyak sakit. Jadi saya suka sering nyoba-nyoba dan selalu ditawarin sistem multi level. Jadi saya otomatis menolak karena saya tidak pernah sama sekali menjalankan multi level. Andai kata pun saya daftarkan pun, ya sampai di situ saja, saya tidak akan pernah menjalankan. Andai kata dia suruh saya kenalkan ke orang lain, saya akan kenalkan, habis itu saya akan hilang, karena saya tidak pernah sama sekali jalankan multi level apapun. Saya hanya jadi member-member, tapi nggak pernah jalankan. Bahkan saya baru ngerti binary ya baru dari Koko, saya nggak pernah ngerti binary apa, matahari apa, saya nggak paham. Jadi pengguna, selalu jadi pengguna. lalu jadi pengguna. Nah, ini kan awalnya teman-teman tolong di ya, yang lain. Halo. Ya. Jadi Ko Eka pertama kali nawarin aku kan, Ko Eka nunjukin produk ini kan, kayak ini kan. Aku kan pasti kan aku langsung ngebaca ingredientnya. Orang kedapem suaranya. Aku pasti Orang kena suara. Mute ya. di mute. Tolong dibantu. Pak Hartono, mic-nya masih nyala. Oke, ya lanjut. Jadi pertama kan Ko Eka jelasin bahwa ini bisa untuk autoimun. Karena C. Emily kan autoimun dan dia membaik. Jadi saya berpikir siapa tahu ini harapan terakhir saya. Karena kan saya sudah berjuang cukup lama dan nggak gampang untuk bisa kan soalnya autoimun kan dia membuat satu organ jadi rusak kan. Jadi saya sudah putus asa sebenarnya kok. Jadi waktu Koko nawarin aku kan kondisinya Koko tahu sendiri mataku bengkak, berair. Aku Koko tahu lah orang namanya sakit pasti mukanya muka sakit udah gitu. Saya dalam kondisi memang lagi benar-benar itu lagi paru-paru saya lagi ada cairan waktu ketemu Koko. Cuman kan aku berusaha tahan gitu loh. Jadi waktu ketemu Ko Eka, mungkin Ko Eka nggak tahu. Waktu itu saya sinusitisnya keluar di mata. Jadi mata itu ada keluar nanah di sini. Jadi bengkak kayak orang nangis. Sekarang kan udah nggak bengkak nih, kan? Terus juga paru-paru saya ada cairan kok. Aku minum obat pneumonia dan itu membuat saya mau muntah. Jadi waktu ketemu Koko itu sebenarnya kondisiku nggak karu-karuan, ya mungkin orang lihat dari luar kelihatan kamu baik-baik aja, padahal ini paru-paru ada banyak cairan, saya juga bingung nafasnya nggak enak sebenarnya. Jadi Koko pas nawarin aku ini, aku langsung baca komposisinya gitu. Aku baca pertama aku bilang wah ini ada barley, autoimun nggak bisa barley gitu. Oke, nah. Sehingga aku langsung nolak kok. Aku pikir wah ini bahaya ini ada barley udah gitu. Dia pemanis alami oke, maltitol, erythritol, stevia oke itu dari buah-buahan. L-glutathione itu berkualitas tinggi karena itu lebih bagus dari glutathione. Saya cukup mempelajari komposisi karena aku yakin orang-orang yang sakit pasti lebih detail terhadap memilih apa yang akan dia minum. Lalu saya lihat lagi, oh ada telur salmon. Nah problemnya di sini nih, aku alergi salmon. Aku kalau makan salmon aku pasti bengkak-bengkak kok. Makanya bukannya bermaksud apa, aku langsung nolak gitu. Aku kan tiap hari nggak mau beli, tapi karena Koko udah jelasin ini itu,
aku sudah ilfil sama produknya karena ada salmon, saya alergi, saya nolak dong. Tapi Koko malah jelasin bisnis, saya bilang saya nggak akan mungkin jalanin multi level karena saya nggak pernah gitu. Tapi Ya, berhubung karena aku menghargai juga, akhirnya aku beli satu, pikirku kalau nggak cocok kan ya bisa kasih ke mama saya atau ke siapa gitu kan. Jadi saya beli satu, disuruh beli dua supaya jadi member, saya nggak mau karena saya sekali lagi saya nggak tertarik multi level. Nah, jadi oke. setelah saya coba minum, hari pertama kan saya tahu kalau saya ada alergi, tapi namanya rasa penasaran tuh tinggi. Ya, pengen aja tahu ini apa sih gitu. Even ada alergi, nggak apa-apa. Saya sudah siapin obat alergi di samping. Saya di laci banyak obat alergi, jadi aman. Jadi saya pas coba satu saset, waktu malam habis ketemu Ko Eka, saya pulang saya coba satu saset. Saya cobain, kok rasanya kayak Nutrisari. Saya dalam hati, waduh, ini kayak permen, ini bercanda, ini saya lagi sakit dikasih permen gitu. Jadi saya waktu itu berpikir ini produk kecantikan bukan kesehatan. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Mungkin saya bisa dalam kondisi sakit saya bisa sedikit lebih bagus lah kulitnya, pikir saya gitu. Jadi saya minum dan saya tunggu-tunggu kok nggak ada reaksi gatal, kok nggak ada reaksi bendol. Dari situ saya pikir wah ini saya kok nggak ada reaksi alergi, berarti ini cocok gitu kan. Tapi saya pikir mungkin alerginya besok kali. Jadi saya nunggu sampai besok, ternyata saya nggak ada reaksi alergi, saya lanjutkan minum. Besok pagi satu saset lagi, lalu malam satu saset, lalu Koeka WA saya, gimana reaksinya? Saya bilang, nggak ada reaksi apa-apa, ya karena kan saya lagi sakit. Terus hari ketiga saya coba minum lagi. Nah, waktu hari ketiga itu baru saya mulai ngerasa, saya tiba-tiba bisa ngantuk berat dari sore, sampai nggak tahan jam 9 malam saya langsung tidur. Padahal biasanya kalau saya mau tidur, saya pasti minum obat Frisitas atau Sanak dan obat darah tinggi karena tensi saya kan before mencapai 200, jadi cukup tinggi. Jadi saya hidup sudah 8 tahun lebih minum obat darah tinggi sama obat tidur karena itu wajib. Jadi waktu itu untuk pertama kalinya saya ketiduran tanpa minum obat-obat begitu, dan besoknya saya bukan bangun pagi, saya bangun siang. Saya bangun itu jam 12, itu pun dipaksa bangun sama orang rumah saya. Dikira saya pingsan karena kan saya tidur nggak bangun-bangun gitu. Jadi ketika saya bangun, yang saya rasain pertama adalah lapar berat. Hebatnya Oke. orang yang minum obat pneumonia, saya kan waktu itu minum obat pneumonia. Obat pneumonia nggak nafsu makan kok, makan apapun pengen muntah. Untuk Ah, pertama kalinya aku bisa makan karena lapar. Itu sudah bagus sekali. Jadi aku langsung makan banyak, so aku tidur lagi kok, bangunnya malam. Besok paginya, kok langsung aku WA ya, besok siang atau malam. Aku pokoknya kok aku siang. meskipun Koko jelasin bisnis, meskipun aku nggak tertarik, karena aku udah dengar. Iya. Jadi aku langsung bayangannya, oke ini ada bisnisnya ya, ingatku. Oke, aku ingat kalau nggak salah Diamond 12 box. Oke, langsung aku bilang, kok sisanya kirim ke aku. Maksudnya sisa apa nih? Ya sisanya ya 11 box. Jadi kok kan langsung kirim ke aku. Ingat gak kok? Nah, jadi saya meskipun Koko aku nggak tertarik, tapi ada di dalam ingatanku, Koko ajak bisnis gitu. Jadi saya langsung, oke 11 box kirim. Gitu. Oke. 11 box itu, karena saya orangnya nggak pernah tawarin orang multi level. Ketika saya posting di Facebook, otomatis orang-orang kan pada, lu minum apaan tuh? Mau dong. Mereka nggak nanya harganya apa, mereka cuma bilang mau kirimin satu. Jadi yang 11 box itu sudah banyak yang mau beli. Karena saya nggak pernah, maksudnya sembarang tawarin orang produk, karena kan saya memang backgroundnya bukan orang yang gampang jualan barang yang apapun, nggak bisa. Aku orangnya pemilih kok. Jadi dari situ aku tinggal kasih aja ke teman-teman baik, boleh deh aku cobain. Nggak nanya harga, pokoknya langsung order. Setelah semua saya kirimin, orang tua saya juga saya kirimin ke Palu. Ternyata orang tua aku nyoba, dalam 4 hari, beliau yang naik turun tangga lututnya selalu sakit. Masa dalam 4 hari aja bisa naik turun tangga? Itu kan saya anggap, oh kok kebetulan banget ya, kok cocok ya. Nah, akhirnya mama saya pikir, ini kok bagus banget, mama juga mau dong. Mamaku minum, mamaku cedera juga di bagian bahu, ya kan. Beliau minum, beliau juga mulai merasakan perubahan, tapi nggak secepat papaku ya, beliau sebulanan kira-kira. Dari situ kok aku pikir saya mulai mengalami namanya kesehatan yang prima itu ketika minum SOP ini. Sebelumnya ya aku selalu suka ngedrop, imunnya jelek. Sudah gitu aku memang udah 8 tahun ada pendarahan di beberapa, di 2 tempat lebih tepatnya. Jadi setelah minum SOP, aku hitung hari ke-19,
semua pendarahan organku berhenti total. Dari situ aku pikir, wah ini produk murah banget. Ibaratnya dibandingkan dengan apa yang sudah aku upayakan selama belasan tahun, ternyata hanya minum SOP dengan rasa kayak permen, pendarahanku bisa sampai hari ini nggak ada kok. Sampai hari ini, sejak 19 itu, hari ke-19. Oke. Akhirnya aku semangat dong jualan kok. Aku jualan gitu kan. Tapi jangan salah kok, di bulan kedua aku jatuh sakit lagi. Aku bilang, waduh, aku udah jualan banyak kok malah aku sakit lagi. Berarti ini malu dong, ya kan? Aku sempat bulan kedua aku mulai stop jualan, nggak berani nawarin orang. Karena kepalaku sakit di sebelah kiri, migrain berat, dan itu berlangsung 1 minggu lebih. Orang migrain sejam aja tersiksa loh kok, aku 2 minggu. Akhirnya aku telepon Kobasuki, karena aku mau lihat Kobasuki cukup concern terhadap kesehatan. Dan aku bilang, kok aku kayaknya mau nyerah deh minum ini. Masa aku 2 minggu migrain, aku udah nggak kuat nih. Setelah 2 minggu itu, aku mimisan kok. Aku mimisan, keluar darah, warna coklat gitu. Dari situ aku langsung kaget, panik dong. Aku telepon Kobasuki lagi, kok sama Dokter Luigi. Dokter Luigi, saya kenapa ini kok mimisan? Oh enggak, pertama saya Kobasuki dulu. Ya udah lanjutin aja, nggak apa-apa, mungkin kena detox. Oh gitu ya. Oke. Besoknya aku dahak pagi hari, batuk darah warna hitam. Aku tambah panik kok. Aku WA kok Dokter Luigi, aku fotoin, Dok, aku mimisan sama batuk darah hitam. Aku nih ini detox atau apa ini? Saya kok ketakutan ya. Karena dadaku rasanya kayak anget gitu. Saya kayaknya jangan-jangan nggak cocok ya. Saya mau sempat mundur kok. Lalu Kobasuki bilang, lanjut minum. Tapi aku berhenti. Aku stop minum. Aku stop minum 5 hari. Dan aku takut. Setelah 5 hari itu, aku mulai ngerasa badanku, mimisan sudah hilang, batuk darah hitam sudah hilang. Aku rindu dengan namanya tidur nyenyak dan bangun segar. Akhirnya aku coba lagi 1 saset. Aku coba lagi 1 saset. Aku sudah nggak mimisan lagi. Berarti aku anggap, oh detoxnya udah selesai. Aku lanjut lagi kok. Aku lanjut. Ternyata, aku ngalamin detox lagi. Tensiku tiba-tiba agak tinggi kok. Aku tanya ke Basuki, ini tensiku kok tiba-tiba agak tinggi. Minum obat darah tinggi tetap tidak turun ya, tingginya nggak tinggi banget, tapi lumayan tinggi. Jadi saya takut lagi. Ternyata itu semua reaksi dari perbaikan gitu, dan itu aman. Cuman namanya orang baru pertama kali, dan dulu kan belum banyak juga yang testimonial. Jadi saya sendiri jadi kayak ketakutan gitu. Tapi setelah saya sudah lewatin bulan keempat, semuanya mulai stabil, dan dari situ aku mulai ngelihat pemulihan demi pemulihan, seperti tumorku hilang. Oke. Tumorku hilang, tensiku mulai normal, meskipun kadang-kadang tetap tinggi, dan aku sudah ibaratnya kayak kanan kiri batuk pilek, saya nggak pernah sakit. Dan tidak ada problem dalam arti, saya biasanya kalau kayak wanita datang bulan, saya sering terlambat, dan ini kok on time. Dan tidak sakit, tidak sesakit biasanya. Dari situ saya pikir, wih, ini produk bagus, saya akhirnya jualan lagi kok. Nah, akhirnya jualan lagi. Mulai saya berpikir, oke, saya mau fokus. Lalu akhirnya saya kan jual. Karena saya nggak pernah bisnis jaringan, saya nggak ngerti saya harus bagaimana. Lalu saya mulai belajar dari Pak Niko, belajar dari Ko Budi Darwin, Ko Eka. Oh, ternyata jaringan itu kita tuh disuruh buat duplikasi. Kita tuh nggak boleh jual sendiri. Kita harus ngajari downline kita untuk juga bisa sepintar kita supaya kita punya jaringan yang jalan. Jadi bukan kita sendiri yang jualan, tapi kita mengajak customer-customer kita yang sudah jatuh cinta sama produk ini untuk jualan. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang yang juga memang mentalnya sudah siap bisnis, even belum mencoba produk, itu juga kita tetap support. Jadi setelah aku mulai belajar dari nol, yang benar-benar nggak ngerti apa itu binary, aku mulai, oke, aku mau belajar, dan aku serius belajar, dan pada akhirnya ternyata tidak susah. Itu hanya butuh kebiasaan aja untuk masukin input data, udah gitu ngajarin orang sistem bonus. Lalu duit itu masuk terus setiap bulan. Ya kan, luar biasa ya. Jadi aku pikir, bulan pertama keuntungannya sekian, bulan kedua sekian, wah ini belum serius aja udah segini. Kalau saya seriusin, bukannya ini jadi bisnis gede.
Udah gitu nggak ada tutup poin. Biasanya setahu saya kalau teman saya jualan kayak merek apalah yang aromaterapi, itu kalau dapat bonus dia harus beli barang. Jadi barangnya banyak, kadang terus kamu mau beli yang mana, beli aja ini, dia beli barang untuk tutup poin atau apa, saya nggak paham deh. Kalau ini nggak ada tutup poin ya kok ya. Nggak ada, Yun. Jadi aku pikir, ya akhirnya orang yang itu aku ajak juga sih, aku bilang, ini kalau multi level yang AFC ini nggak ada tutup poin, kamu dapat duit, ya itu masuk ke rekening kamu, silakan shopping, silakan nabung, silakan investasi, kamu nggak wajib untuk belanja-belanja sebanyak itu. Jadi akhirnya teman-teman saya beberapa yang tersesat di multi level yang dimana dia selalu hidup sibuk untuk beli produk, bahkan dia sebenarnya sampai bingung, saya bulan ini beli apa ya, sampai kayak gitu kok. Aku bulan ini aromaterapi udah lengkap nih, saya beli apa ya? Atau mungkin ada produk satu lagi, ya ibaratnya juga vitamin yang cukup bagus, itu juga sama, ternyata dia juga sistemnya harus tutup poin, kalau nggak bonusnya nggak keluar. Wah, saya bilang, wah saya baru ngerti nih dunia multi level. Pantasan kalau orang jualan multi level tuh maksa banget, kalau kita nggak beli kita dikejar kayak kita ngutang gitu loh kok. Jadi saya agak sedikit mulai merasa bahwa AFC ini beda. Karena AFC beda, ini adalah solusi buat orang-orang yang sudah anti multi level mulai melirik AFC, karena AFC ini benar-benar bukan perusahaan yang membuat kita kerja keras untuk perusahaan, tapi kita kerja keras buat masa depan kita, dan perusahaan itu menjadi wadah. Jadi saya anggap gila AFC ini kalau aku ngajak seluruh keluargaku bisnis, seluruh teman-teman baikku bisnis, bukannya kita sama-sama jadi sukses, bukan cuma saya tapi semua yang mau bekerja. Akhirnya aku serius dari pagi sampai malam bimbing orang untuk mau berpenghasilan sama seperti saya. Jadi fokus saya adalah orang-orang yang beli di saya mendapatkan manfaat produk, saya juga akan ajarin bagaimana making money yang benar, yang dimana nama baik tetap ada, dan kita bisa membuat terobosan menjadikan orang itu punya masa depan. Karena banyak kok orang yang join ke aku nih lagi bangkrut nih, bisa nggak ini bisnis? Nyatanya terbukti kan dia sukses di AFC, dan dia sekarang ibaratnya juga sudah punya downline banyak, yaitu karena berawal dari satu customer, kita telatenin, kita jelasin produk, detox kita dampingin, kalau dia mau jualan kita dampingin, akhirnya kan kita yang akan nikmati nih seumur hidup nih. Gitu kok. Oke. Awalnya saya nggak nyangka ya bahwa ini saya bisa terjun ke multi level, ini kayak mimpi di siang bolong. Saya benar-benar nggak nyangka. Gitu. Oke. Jadi kesimpulannya latar belakang kamu adalah ibu rumah tangga biasa ya, nggak pernah multi level, dan mungkin benci sama namanya multi level. Nah, terus kamu coba produk dan akhirnya merasakan manfaat, baru menjalankan bisnisnya. Nah, tadi ada sempat yang chatting, ada yang tanya autoimun apa? Nah, mungkin bisa dijelaskan. Saya autoimunnya awalnya nyerang kulit aja. Jadi usia 19 tahun saya kena eksema dulu, tapi eksemanya ganas. Jadi bisa penuh satu punggung eksema yang banyak, yang luka, udah gatel, luka, gatel di lukanya lagi. Jadi akhirnya aku hidup bertahan dengan steroid dan juga krim steroid. Lalu berlanjut aku di usia 23 saya kena tumor kulit di kaki. Saya sudah operasi dan saya nggak tahu saya sakit apa gitu. Halo? Yeah. Okay. Saya nggak tahu saya sakit apa. Lalu di usia saya ke-26, saya tiba-tiba masuk UGD, tensi saya 200. Saya stroke ringan gitu. Jadi saya kebas paru dan memori pendek saya hilang. Jadi saya sampai lupa gang rumah saya yang mana, saya nggak ingat. Jadi saya nyerang ke saraf juga. Saya bahkan sampai nggak tahu itu autoimun itu apa. Lalu di usia saya yang ke-28, saya kena kanker. Tumor ganas ya. Jadi 16 cm x 16 cm saya sudah angkat. Dan juga banyak tumor lainnya, saya sudah operasi di Singapura. Berlanjut pendarahan nonstop sampai 8 tahun setelah operasi. Berlanjut paru-paru saya batuk darah juga di usia 34 saya batuk darah. Jadi saya sudah arahnya udah
bisa dikatakan ya autoimunnya sudah kompleks ya, atau kompleks Iya, iya. sekali. Jadi organ satu persatu saya mengalami peradangan. Kalau kulit jangan ditanya. Saya dulu banyak bisul-bisul, banyak jerawat juga. Meskipun saya sangat rajin untuk suntik obat jerawat, jadi saya mampu untuk mengatasi itu dengan baik karena saya punya klinik gitu kan. Maksudnya punya langganan klinik, sorry. Jadi saya untuk masalah skin, oke, mungkin bantuan, tapi masalah dalam organ ini vitamin D dan juga vitamin saya banyak banget, boleh disebutin nggak merek-mereknya? Saya ada di laci kali, saya bisa. Nah ini coba saya lihat ya. Ini Nusenta, mungkin ini ada hadisat. Aku bertahan dengan ini 5 tahun ya untuk mengatasi pendarahan, but ya cukup membantu tapi tetap masih berdarah. Ini ada Unicity, pokoknya banyak deh vitamin saya. Ini sudah mau expire kali karena saya sejak sembuh saya sudah nggak pakai itu lagi. Jadi ini Nusenta itu mahal ya, kalau 6 juta. Ini mahal nih. Ini placenta rusak ya, dari New Zealand ya, tapi perusahaan Malaysia. Jadi sebenarnya saya ini banyak sekali nyoba produk-produk yang AFC ini termasuk murah. Maksudnya produk lain banyak yang lebih mahal. Juga coba produk Korea kayak Red Pine Korea, nyoba produk Amerika juga yang hanya aja dijual di sana. Jadi saya pikir saya sudah coba banyak hal. Banyak yang juga memang nggak jelek kok, bagus-bagus. Tapi tidak bisa membantu terlalu banyak, hanya membantu sedikit. Kayak contoh, saya minum kripto dari Taiwan, saya punya tumor memang mengecil, tapi habis itu membesar lagi. Tapi waktu saya minum Utsukushi, tumor saya hilang, benar-benar hilang. Dan pendarahannya berhenti semua. Waktu saya minum SOP, tumor saya hanya mengecil, tapi nggak hilang kok. Yang bikin tumor saya hilang Utsukushi. Minumnya Utsukushi saya ya? Iya, Utsukushi, sehari 6 saset. Benar-benar hilang. Saset? 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Oh, SOP-nya? SOP-nya saya hanya minum sehari 1 saset aja, paling banyak 2 saset. Enggak, di awal SOP-nya berapa Di awal waktu? aku cuma minum pagi 1, sore 1. Ketika saya minum 3 saset, 4 saset, saya nggak cocok, terlalu keras. Oh, jadi kamu Jadi kurangin sampai lagi. sekarang Ya. saya hanya minum 2 saset, saya tambahin lagi sampai hari ini nggak bisa. Dua bagi saya ideal, 2 bagi saya maksimal. Ketika saya tambahin 3, tubuh saya merasa bahwa terlalu segar sampai nanti dan nggak bisa tidur saya kok. Oke. Karena saya sensitif terhadap sesuatu yang membuat saya segar, saya jadi nggak tidur nanti. Kalau Utsukushi tidur saya nyenyak, jadi saya cocoknya SOP hanya 2 saset dan Utsukushi tak terbatas. Karena Utsukushi itu memang buat ngecilin tumor. Jadi kalau di atasnya ada jerawat, pasti cepat kempes. Dengan Utsukushi hitungan hari. Tumor kan itu sebenarnya bentuk dari jerawat tapi di dalam tubuh kok. Sama aja. Jadi setelah saya pelajarin, wah ini produk bisa membantu banyak orang-orang yang putus asa kayak saya. Jadi saya sharing bahwa ini produk bukan main bagusnya, bukan masalah cocok nggak cocok, tapi ini pasti cocok kecuali kamu alergi yang memang khusus, yang memang spesifik, dan itu jarang terjadi. Jadi saya akhirnya nyobain ke banyak sekali teman-temanku dan juga bahkan referensi dari orang-orang downline-ku. Terus ini bisa nggak buat untuk leukemia, bisa nggak untuk kanker usus, bisa nggak untuk stroke? Ya saya bilang saya nggak tahu, dicoba aja, siapa tahu cocok. Karena saya cocok, ya kan saya bukan dokter. Tapi yang pasti ini aman, karena nggak ada bahan kimia. Anak-anak pun boleh loh. Kalau ibu hamil udah bisa dikatakan boleh, itu berarti udah aman kok. Karena di Jepang itu benar-benar negaranya itu nggak, kalau ketika produknya aman buat ibu hamil, itu berarti benar-benar nggak ada bahan kimia. Kalau aku ada bahan kimia kok, pasti aku nggak bisa. Karena kan aku kalau ada bahan kimia bisa langsung, aku kalau reaksi tubuhnya bengkak atau tensiku tiba-tiba naik, kan aku masuk UGD lagi nanti. Jadi waktu Koko pertama nawarin kan aku langsung bilang aku nggak jadi beli. Daripada aku beli alergiku muncul aku masuk UGD, aku mending nggak deh. Karena UGD itu aku udah bosan masuk UGD itu, udah sampai capek gitu. Udah bolak-balik ya, Jen ya? Iya, aku bolak-balik karena kalau reaksi tubuh kayak nolak sesuatu, tensiku tinggi banget gitu. Kebas lagi. Jadi tubuhku suka kebas nggak jelas. Takut stroke kok aku bolak-balik, aku paling takut stroke. Nah, aku perhatiin waktu aku minum SOP,
setelah di atas 8 bulan, aku baru merasakan kestabilan dalam tekanan darah. Mungkin ada testimonial lain yang sebulan 2 bulan tensi udah turun. Kalau saya enggak, saya butuh 8 bulan supaya tensiku benar-benar normal dan saya lepas obat. Jadi bisa dibilang sekarang kamu udah lepas obat sama sekali? Aku nggak minum obat apapun. Aku hanya minum vitamin D sama SOP dan Utsukushi. Satu obat pun aku nggak minum. Even obat mah yang aku udah parah banget. Obat darah tinggi aku masih minum, tapi mungkin sebulan mungkin sekali 2 kali kalau aku benar-benar over kerja. Itu pun dosis rendah lagi. Dan bahkan kadang aku minum obat darah tinggi, tensiku malah terlalu rendah. Jadi aku kadang galau gitu kok. Kan dalam tahap proses penyembuhan ini kan memang nggak semudah teori ya. Prakteknya kita tetap akan ada stres, akan ada kelelahan, akan ada makan yang nakal. Jadi kita tetap masih butuh pantauan dari dokter dan juga alat tensi. Tapi sejak COVID aku nggak pernah ke dokter dan aku hanya pakai alat tensi aja tiap hari. Gitu. Oke. Kembali lagi. Jadi gini, kamu kan bisa dibilang tidak ada pengalaman di dalam dunia multi level. Nah, tapi kamu merasakan manfaat produk sehingga berusaha menawarkan dari mungkin dari segi produk dan bisnis. Nah, aku yakin awal juga pasti nggak semudah itu, Jen. Nggak semudah itu. Ya, aku nggak tahu ya. Nah, aku nggak tahu kan. Mungkin ada temenmu, kamu kok nawarin multi level, Jen? Nah, pasti ada yang seperti itu juga kan. Ada yang nolak sampai akhirnya ribut, ada satu orang. Ada sih kalau satu orang, aku sampai kaget karena aku cerita aku sembuh. Dia bilang, kapan kamu sakitnya? Aku bilang, tumorku mulai ngecil. Mana tumormu? Aku minta hasil lab. Aku bilang, wih, ya udah mungkin karena ini multi level dia langsung underestimate. Padahal teman baik kok. Bukan teman baik sih, teman yang sering kumpul, tapi nggak gitu dekat. Tapi sejak itu aku mulai memperbaiki cara nawarin orang. Aku berpikir, mungkin namanya kita saking senangnya sembuh, kita excited. Tapi orang negatif thinking dengan berkata kita mau duitnya. Oke. Jadi aku bilang, kamu beli tempat lain juga nggak apa-apa. Aku cuma edukasi aja. Kita bukan intimidasi. Kita kan cuma memberikan kabar baik buat siapapun yang percaya. Oke. Nah, berarti ada ya teman-teman yang ya mungkin menjauhi kita atau apa, ada ya? Ada. Oke. Nah, selama ini kamu menawarkan ya AFC ini banyak ditolaknya atau banyak diterimanya, Jen? Sebenarnya aku nggak pernah nawarin kok. Jadi aku tuh selalu triknya gini. Aku selalu WA story. IG story, Facebook status, sama WA status. Pokoknya gitu deh. Pokoknya aku selalu bagiin testimonial dari grup. Dan kalau orang nggak nanya, aku juga nggak pernah nelpon orang, ini barang bagus. Aku selalu butuh feedback dari orang. Itu apaan? Nah, kalau dia sudah nanya gitu, langsung aku chat WA, langsung aku jelasin. Jadi aku nggak pernah secara frontal, broadcast, atau mungkin tawarin teman secara ekstrim, nggak pernah. Aku selalu nunggu respon dari teman-teman yang hanya mau, itu apaan? Itu kamu minum itu bagus. Ya kalau sudah ada kayak gitu, udah pasti dia beli di aku, karena aku jelasnya detail. Aku bilang ini bagus, itu harus coba. Tapi kalau nawarin secara langsung kayak chat ke orang, ini barang bagus, aku nggak pernah aku sampai hari ini. Nggak ada tipe yang dulu introvert, maksudnya bukan, ya gimana kok namanya orang sakit, banyak down-nya, terus tiba-tiba baru mulai untuk mencoba untuk bergaul lagi, kan butuh proses. Karena dasar aku mau start dari awal, aku kan orangnya sungkanan. Ya aku pakai aja. Ya pokoknya asal aku konsisten ya, aku bagiin aja produk-produk itu selalu di IG dan di Facebook gitu. Teman-teman di situ banyak kok yang respon, apaan terus ketemuan yuk, aku pengen tahu tuh apa. Cuman gitu aja sih. Jadi saya nggak pernah secara frontal nawarin langsung tanpa orangnya respon, nggak pernah. Oke. Jadi begitu mereka tahu kalau ini MLM, gimana kalau kamu bicaranya? Wah, ini gitu kan? Nah, aku jawabnya simpel. Aku bilang sama sih. Awalnya aku nolaknya lebih parah dari kamu. Aku bilang gitu.
Parah aku nolaknya sampai mungkin leadernya semoga dia bisa memaafkanku karena aku nolaknya tuh frontal. Maklum kok aku waktu itu lagi sakit berat. Aku nolaknya lebih frontal dari kamu, aku bilang. Wajar lah kalau kamu merasa bahwa ini multi level. Tapi ini bukan perusahaan multi level, udah aku cek. Ini pabrik farmasi nomor 1 tertua di Jepang yang tidak pakai bahan kimia. Kamu kalau nggak percaya, nih aku tunjukin video pabriknya. Jadi senjataku adalah setiap kali orang nanya ini apa, aku pasti langsung kirimin apa? Video pabrik. Ini video pabriknya. Kira-kira kamu pernah nggak multi level kamu lihat video pabriknya? Nggak pernah. Oke, saya kasih video pabrik. Tapi kan ini multi level. Enggak, lu kalau di Jepang nggak multi level, beli ya beli di toko. Indonesia awalnya kan masuknya di Guardian sama di Century ya, di Guardian sama di Watson ya, jualnya SOP sama PNC Kolagen sama Luten kan? PNC, ya. Itu sudah terkenal kok. Aku udah tahu sebelumnya yang kolagen itu. Jadi aku bilang sebenarnya pertama kali masuk Indonesia itu dia masuk di toko-toko, sama seperti ketika AFC juga ada di Singapura, dijual di toko-toko. Tapi berhubung karena dilihat bahwa Indonesia ini kan kita ini kan negara kepulauan juga ya kok. Pasti kan kita punya sistem penjualan seperti itu kan pasti nggak bisa lah berkembang dengan cepat. Jadi mungkin ya aku sih cuma bilang, aku lah jangan-jangan ya ini karena kita negara kepulauan kali. Jadi ownernya Indonesia pinter kali, dia nego multi level goal. Dan goalnya lama loh, 3 tahun. Karena AFC bukan multi level. Pertama kali di dunia, perusahaan sebesar AFC mau multi level, dan ini gempar. Kayak contoh lah, mungkin orang nggak kenal AFC, orang kenal Meiji kali. Meiji kan di Jepang terkenal. Bayangin kalau Meiji segede itu di Jepang, di Indonesia tiba-tiba berubah. Meiji multi level, semua orang join kok. Masalahnya AFC ini kan farmasi, jadi mungkin orang nggak gitu banyak tahu. Tapi kalau kita jalan-jalan ke Jepang, sebenarnya AFC banyak kok vitamin-vitaminnya. Jadi sekali lagi, semudah itu saya jelaskan dan orang langsung bilang masuk akal juga ya. Nih, gue tunjukin nih foto di toko di Jepang seperti ini. Foto barang-barang AFC di Singapura seperti ini. Indonesia awalnya memang begitu, tapi sekarang kabar baik. Pertama kali di dunia AFC mau multi level dan itu dimulai dari Indonesia. Jadi kamu kalau nggak join sekarang, kamu yang rugi. Cara joinnya gimana? Gampang. Kamu tinggal beli aja 1 paket, kamu saya daftarin member, kamu minum, jangan hemat-hemat minumnya. Foto before after, ukur lingkar perut, silakan dokumentasi sendiri, siapa tahu itu akan berguna buat kedepannya kalau kamu mau jualan. Jadi mereka lakukan, bener ya, oke. Tapi ternyata namanya orang kan setelah minum mungkin 2 minggu, 3 minggu merasakan ada reaksi, langsung ajak aku bisnis. Gimana nih bisnisnya? Ya buka 3 diamond. Waduh, kok kayak mahal. Nggak mahal lah. Kamu mau cepat balik modal, buka 3 diamond. Kita langsung fight. Saya temenin kamu jualan. Keliling dah. Udah jadi pedagang keliling aku kok. Keliling dari pagi sampai malam. Nggak sampai sebulan habis tuh 3 diamond. Kan orang nyoba-nyoba dulu. Kan rata-rata orang nggak mau member. Kok banyak orang nggak mau member. Ya kamu jualin aja punya kamu. Nanti kalau dia udah jatuh cinta, dia mau member ya udah, baru dia beli dia memberin. Karena yang sebelumnya dia nggak mau member ya nggak bisa lagi. Udah didaftarin udah nggak bisa. Jadi akhirnya dia mulai melakukan cara sama, ya jual aja putus. Aku kan juga pertama gitu, jual putus. Aku ada 6 diamond, aku jual putus semua kok. Aku nggak ngerti multi level, namanya orang nggak ngerti multi level, cuma tahu dagang, ya jual aja. Ya kan, ternyata setelah bagus, aku mau member dong, ya udah beli lagi 2 box, saya memberin. Ya, seperti itu sih, sesimpel itu kok. Harusnya nggak susah kalau kita ngerti banget soal AFC, harusnya tidak susah. Oke. Nah, ini bentar aku lihat. Ini ada 200 peserta dan malam hari ini. Luar biasa. Oh, halo. Wih, banyak ya. Nah, terus yang pasti juga banyak member, ibu-ibu juga lah ya, sama ibu rumah tangga. Nah, mereka juga mungkin ada yang belum bergabung maupun sudah bergabung. Nah, mungkin kamu... Oh, semoga cepat bergabung. Nah ya, jadi mungkin kamu bisa sharing ya. Kamu kan sudah mencapai peringkat Ronin dan hampir Samurai. Nah, berapa titik Ronin? 3 titik Ronin,
1 titik samurai. 2 titik Ronin, 1 samurai. Berapa hari lagi? 2 titik Ronin, 1 samurai. Nah, income per bulan total berapa aja? Berhubung karena saya pertama kali adalah penjual lepas, member saya jadi banyak. Saya pakai nama bapak saya, pakai nama emak saya, pakai nama kakak saya. Jadi otomatis saya bantu mengelola member-member kakak saya. Tapi sekarang karena mereka sibuk dengan kerja masing-masing, akhirnya semua saya yang kelola. Otomatis income-nya gede. Nah, bisa di-sharing total berapa sebulan? Ini oke, aku kasih tahu memberku aja, yang lain nggak ya? Ini memberku aja. Ini saya tunjukin deh biar enak ya. Kalau nggak tunjukin kan nggak enak ya. Sebenarnya ini saya sudah sembuh aja, sebenarnya sudah terima kasih banyak kok. Uang itu cuma bonus. Karena ketika kita sakit, yang kita mau cuma satu kok, sehat. Kita nggak tertarik duit. Duit memang penting, tapi bagi saya ini bonus aja sih. Jadi ini. Wow, keren bonusnya. Wow, berapa? Suara Cemelia. Halo, Jan. Wih, ya ini bonusnya luar biasa, keren. Jadi ini 1 hari segini, ini baru 3 member saya, belum lagi 6 member yang lain. Jadi ya terima kasih banyak AFC. Saya jadi kayak mendadak. Siami kamu, Jan, hebat. Sedangkan yang member yang lain ya di sini ya, maksudnya ya ibaratnya handphone lain lagi, ada 3 handphone sih. Karena kan saya ngelola member keluarga, tapi tetap mereka juga bantu jualin. Tapi semua mereka, yang penting saya sehat aja, keluarga sudah senang sekali. Jadi keluarga sangat mendukung kerjaanku. Jadi semua keluarga yang beli di saya. Jadi ya otomatis jadinya saya disupport juga sih dari keluarga. Nah, itu ada komplain nggak kelihatan katanya. Nanti aja di screenshot, di-share. Nah. Ya intinya 1 hari lumayan lah. Bonusnya luar biasa. Bikin orang ini ya. Cici juga banyak, WK juga banyak. Karena saya jadi buat yang belum join dan masih mau untuk cari tahu dulu, itu malah bagus karena kita nggak boleh sembarang untuk percaya sama sebuah perusahaan. Jangan gampang gitu. Tapi coba telusuri AFC, lihat video pabriknya. Ada kok, Eka bisa dikirim video pabriknya, kan ada tuh di YouTube, ada kok. Dia aja factory pabrik atau banyak kok di YouTube AFC, ketik aja. Video pabriknya keren, itu pabriknya gede banget. Saking ini lagi corona, kalau nggak kita udah di Jepang ya, Ji, lihat pabriknya ya. Iya betul. Iya, kita udah ke Jepang. Jadi di Jepang AFC ada 5 pabrik. Dia raksasa. Dia AFC juga pemilik stasiun TV Kenko kan. Juga ada akademi sekolah bahasa Jepang, dan perusahaannya masih banyak lagi. Itu kalau disebut ini perusahaan orang kaya yang dimana benar-benar kita yakin kalau kita kerja di AFC kita punya masa depan gitu. Jangan cari perusahaan yang nggak jelas. Ya, betul. Iya betul. Jadi kita sebagai orang yang juga sangat berhati-hati ketika merekrut orang yang berhati-hati, kita sepaham. Karena sekali lagi kita kalau kerja di sebuah perusahaan itu kan nama baik kita juga, jadi kita harus nyari yang benar-benar punya kredibilitas yang pasti. Ya, betul. Kita kan sudah 51 tahun berdiri. Betul. 51 tahun itu panjang sekali loh. Iya, kita belum lahir. Meskipun 51 tahun pun saya dulu tetap nggak mau beli kan, karena kan aku ada alergi salmon ya, Je. Sudah gitu aku nih bahkan ya, aku nggak pakai pelembab, aku habis mandi nggak pakai apa-apa. Tapi dulu kan aku kulitnya kering banget, deh. Cici lihat tahu, kulitku kering banget. Mata bengkak, kantong mata bengkak. Sekarang aku kemana-mana nggak pakai pelembab, nggak pakai bedak. Aku merasa aku merdeka dengan Utsukushi. Utsukushi aku minum 4 atau 5 saset, tapi kulit benar-benar bisa. Tapi sekarang aku turun jadi 4 ya, karena aku anggap tumorku udah hilang. Aku pikir 4 saset cukup. Iya. Cuman karena aku dapat gratisan setiap bulan belasan box, kadang aku habisinnya ya minum aja sesuka hati, kan gratis. Gitu. Oke, jadi pakai AFCT awalnya adalah untuk
apa ya, untuk kesehatan ya, Jen ya. Ya, Tapi kesehatan. ya Tuhan dapat bonus nih dari AFC. Bonusnya bukan bonus kok, itu melebihi penghasilan. Ibaratnya, ibaratnya kita mau kerja apa yang dapat gaji ratusan juta per bulan, mau kerja apa gitu kok. Ya, aku dulu waktu bikin susu almond aja jualan keliling, lelahnya minta ampun kok. Untungnya sebulan paling hitungannya baru mungkin 20 juta aja udah bagus. Itu pun kerjanya bangun subuh, nganter keliling. Capek sekali kerjanya. Jadi waktu aku kerja SOP, jual SOP sama Utsu, aku kerja dari pagi sampai malam, aku merasa aku dapat berpuluh-puluh kali lipat. Ya why not gitu loh. Tapi sekarang ketika downline saya sudah pinter semua, aku mulai nyantai nih. Aku mulai menikmati hasil dan nggak ngapa-ngapain asal cuman ya bantu untuk jelasin. Income masuk terus setiap hari. Dan bukan tambah turun, tambah naik waktu COVID ini kan. Karena kan banyak yang ternyata terbantu dengan SOP dan Utsu. Pada saat sudah di rumah sakit, tadi aja aku ditelepon karena kondisinya ada seseorang yang mamanya disonde. Ini saya bacain deh. Jadi saya sebenarnya karena mungkin background saya sakit, saya punya klien-klien banyak orang sakit, saya dampingin, nggak apa-apa gitu. Jadi saya nggak melulu untuk ngurusin orang yang mau berbisnis, saya juga tetap komitmen pengen dampingin orang-orang yang memang mau sembuh semampu saya. Sambil berdoa dan berusaha, aku coba jelasin cara minumnya sambil tanya ke dokter Luigi dan dokter-dokter yang ada di grup Toreda. Itu bagus kok di grup Toreda. Aku suka banget grup Toreda, itu dokternya sangat edukasi sekali buat member-member yang mau belajar kesehatan. Jadi aku terharu ketika ini ada seseorang yang ini. Jadi ada orang yang mamanya sudah kena kanker, gagal ginjal, dan juga stroke bersamaan masuk rumah sakit dan hanya bisa disonde. Dan dia takut kasih SOP. Saya bilang, kalau kamu mau percaya produk ini silakan kasih, kalau enggak ya jangan, karena kita di sini nggak mau kamu nggak yakin terus kamu ngasih, kita juga nggak berani tanggung jawab. Tapi yang pasti ini aman gitu. Dan dia ngasih kok baru 2 hari udah enakan di sonde. Sonde itu SOP pagi 1, sore 1, lalu malamnya kasih Utsu. Dan baru 2 hari mamanya yang stroke itu sama paru-parunya sudah banyak cairan tuh bisa tiba-tiba enakan. Dan dia bilang, gila ini mujizat, padahal baru 2 hari. Dan ini saya masih dampingin, makanya tadi kok sorry aku lagi sedang dampingin orang lagi dalam kondisi berat sekali dan dia disonde, aku ajarin cara sonde dan luar biasa. Besok hari ketiga nanti saya setiap hari pantau. Dan perkembangannya baru 2 hari aja, beliau punya nafas sudah bisa enakan, kayak riak-riak semua keluar. Oh, saya nggak tahu dia sakit apa, udah komplikasi. Kok disuntik kenapa? Koma? Nggak koma, tapi stroke, cancer, gagal ginjal bersamaan. Oh, nggak bisa makan dari mulut ya? Nggak bisa, disonde. Karena stroke. Stroke jadi nggak bisa makan, harus disonde. Oke. Dan stroke itu dia sudah stroke, tapi dulu nggak separah sekarang. Tiba-tiba kena stroke yang lebih parah lagi, akhirnya terpaksa harus disonde, dan dia cuma dikasih Ensure. Okay. Lalu sekarang saya bilang, coba sonde, pagi 1 SOP, sore 1 SOP, dan dia melihat ibunya mulai membaik, dia mau naikin dosis pagi 1, sore 1, malam 1. Saya bilang nggak, malam tambah Utsu aja, karena beliau juga ada ini kok, kanker serviks juga. Dengan harapan Utsu Kusi bisa bantu untuk mengurangi infeksinya, mengurangi bakteri-bakteri yang ada di serviksnya, jadi supaya lebih cepat pemulihannya dengan bantuan dari dokter. Karena dokter sudah angkat tangan kan sebenarnya. Jadi ini harapan terakhirnya. Jadi saya bilang, kenapa Anda nggak ngasih gitu. Akhirnya dikasih dan ini hari ketiga membaik. Karena saya ada juga beberapa klien yang memang juga sonde dan memang membaik. Makanya saya optimis meskipun kita nggak berani jamin sampai sejauh apa, kan dokter juga udah angkat tangan kan. Terus juga yang mungkin
saya mau bagiin cerita yang ada satu klien yang leukemia sembuh itu juga luar biasa loh kok. Oke. Nah, itu. Nah, gimana itu? Nah, itu di dekat rumahku sebenarnya. Kan waktu itu kan cerita gara-gara aku sembuh, temanku akhirnya lu coba dong jelasin buat kumpulan-kumpulan orang Katolik di Citraland di rumah dekat saya. Sharing aja, siapa tahu mereka mungkin mau untuk beli. Aku udah sharingin begitu panjang, nggak ada yang mau beli kok karena mahal katanya. Saya juga ya udah, kan saya cuma edukasi, saya nggak fokus sampai harus making money gitu. Mau dikasih kesempatan untuk sharing aja bagi saya udah luar biasa kok, karena kan minimal mereka dengar dulu. Nanti kalau suatu ketika mereka butuh kan mereka bisa kontak siapa aja yang mereka mau beli. Jadi saya nggak menutup kemungkinan saya bantu siapa aja yang mau jualan AFC gitu. Dan ternyata akhirnya mereka bilang, oh kalau memang sebagus itu, ya sudah kita beliin urunan buat salah satu ibu yang lagi sedang di Rumah Sakit Nasional Hospital, lagi kena leukemia. Saya bilang mau nyumbang berapa box? 1 box aja katanya. Saya bilang, wah 1 box mana bisa buat orang leukemia, butuhnya berapa bulan lah. Nggak bisa 1 box bisa untuk leukemia. Tapi karena aku pikir ya sudah namanya juga orang udah ngasih udah bagus. Saya pikir saya tambahin lagi lah 1 box. Siapa tahu bisa membantu. Udah dikasih 2 box, nggak mau diminum kok. Dokternya ngelarang. Nah, terus? Akhirnya dia nggak mau minum sampai dia taruh di rumahnya seminggu lebih ya. Lalu aku bilang, loh, emang mamamu nggak mau minum kenapa? Dokternya bilang, nggak mau tanggung jawab kalau ada apa-apa. Karena mamanya kan sudah masuk rumah sakit pertama kali trombositnya 51.000 kok. Dirawat di Nashos 1,5 bulan, trombositnya jadi berapa? 31.000. Habisnya berapa AI? 400 juta lebih. Terus? Tapi dia bilang, untung saya ikut asuransi CUP katanya. Saya nggak tahu CUP apa. S dulu namanya S kan, di CUP. Dia bilang akhirnya dia dibayar sama asuransi. Oke. Tapi keluar rumah sakit, apa yang terjadi? Tetap aja kok. Dia disuruh kemo. Karena kan leukositnya trombosit sel darah putihnya trombositnya darah merahnya cuma 31.000. Nah, teman-teman Akhirnya di mute ya mic-nya ya. Oke, akhirnya beliau ketika kita mau ambil kembali SOP, anaknya mikir, aduh sayang juga ini kan mahal gitu. Ya sudah gini, saya mau ketemu kamu di Surabaya, saya mau datang. Dia datang ke Surabaya. Aku jelasin semuanya, paten fungsi, aku jelasin, bla bla. Ini sudah dikasih gratis masih minta jelasin kok, bisa bayangin, nggak apa-apa. Aku pikir namanya kita nothing tulus ya, kita berusaha semaksimal mungkin, rezeki Tuhan yang atur. Ya. Karena saya juga kerja nggak munas, saya juga butuh duit, tapi saya juga nggak fokus ke situ, tapi saya butuh duit juga, ya kan? Akhirnya saya jelasin panjang lebar, akhirnya dia memutuskan, oke, akan saya berikan buat ibu saya pagi dan sore, diem-diem, dokter nggak tahu. Oke. Dia berikan selama 2 minggu, dan dia kirim hasil labnya ke saya. Saya ada kok hasil labnya. Nanti akan saya berikan di grup ini. Atau nanti saya akan berikan di grup winners ya, kok bisa share ke semua orang. Beserta videonya, dia buat kesaksian dia sembuh. Akhirnya dia trombositnya naik dari 30.000 lebih jadi 129.000 dalam waktu 2 minggu dan hanya minum SOP pagi 1, sore 1. Oke. Tapi belum normal kok, karena normal tuh 150.000. Dia lanjutin sampai di minggu ketiga, mau minggu keempat, trombositnya jadi 179.000 dinyatakan normal. Tapi tetap dokter tetap suruh minum obat kemo, aneh ya. Padahal dia udah seger dan udah normal, tapi dokter tetap suruh kemo dan minum obat kemo. Saya entah kenapa dia minum obat kemo dan rambutnya rontok semua. Oke. Dan kering dan nggak nafsu makan dan ya obat kemo memang keras. Tapi akhirnya dia tetap lanjut SOP dan dia nggak lanjutin lagi obat kemo karena rambutnya rontok semua. Akhirnya dia stop obat kemo dan dia hanya lanjut SOP. Dan juga beberapa vitamin lainnya dari dokter. Dan beberapa obat-obat ringan juga dari dokter. Dan ketika dia minum SOP, apa yang terjadi? Anaknya bilang sama saya, mamanya yang udah usia 62 tahun, yang autoimun pre-leukemia, sembuh leukemia, rambutnya tumbuh dari yang dia dulu banyak putih jadi mulai tumbuhnya hitam kok. Gila nggak? Jadi dia sudah stop obat kemo, minum SOP, rambutnya tumbuh hitam. Padahal dia bilang kalau dokter sudah bilang
sudah nggak bisa, tinggal tunggu waktu. Oke. Jadi akhirnya beliau sembuh total. Lalu beliau berhenti minum karena ya Dok. ini nggak murah kok. Ya. Terus? Anaknya cuma bisa beli 6 box, habis itu nggak beli lagi. Selama 8 bulan hilang, aku nggak pernah tanya kabar karena aku juga takut nih, takutnya ada apa-apa. Namanya masih baru. Tapi barusan ini bulan lalu beliau telepon, anaknya tiba-tiba ngambil diamond karena ibunya mau minum untuk COVID ini biar imunnya kuat. Saya akhirnya tanya dong, gimana Evi, mamimu udah sehat belum? Mami saya sudah sembuh, Ci. Lah dulu sempat berhenti minum, nggak leukemia, maksudnya kankernya nggak tumbuh lagi. Enggak katanya. Ih, berarti permanen. Iya, Ci. Berhenti juga, maksudnya nggak ada reaksi aneh-aneh. Ini mau minum karena pengen lebih sehat aja. Karena beliau sekarang jualan bakcang. Dan laris banget. Karena biar nggak capek, jadinya mau minum SOP biar seger. Saya merinding lah. Jadi benar-benar udah sembuh total. Sembuh total karena SOP. Kalau gitu kapan saya bisa wawancara? Boleh kapan ini? Saya sudah ada video wawancaranya. Bahkan dia bilang, gara-gara SOP, sampai Profesor Budi Warsono atau Budi siapa yang di Surabaya, sampai bilang di antara 100 orang, belum tentu ada 10 orang yang sembuh dengan kasus kayak ibu. Tapi ibunya bilang, karena SOP. Digituin sama dokternya. Apa itu SOP? Pokoknya SOP. Kan namanya udah tua kok. Jadi dia cerita ke saya kalau ke rumah sakit praktek ke dokter, di seluruh ruangan tunggu saya selalu angkat SOP, minum ini saya sembuh. Dia nggak jualan 1 box pun, itu tulus kok, dia nggak jualan. Jadi dia kasih tahu ke semua orang dia sembuh karena SOP. Silakan beli tempat lain karena dia nggak jualan kok, dia jualan bakcang. Oh, oke. Dia ada di Pasar Citraland, orangnya ada di Pasar Citraland. Silakan cari dan tanya sendiri, siapapun di sini yang mungkin di Surabaya, silakan tanya sendiri orangnya masih hidup dan orang di Citraland lagi jualan. Saya mau beli bacangnya, katanya bacangnya enak. Jadi saya ketemu, wih, sebentar, Ai kok tambah segar, kok rambutnya jadi banyak hitamnya, Ai semir ya? Ada semir dikit, tapi ini tumbuhnya hitam gara-gara SOP. Hah? Ya itu kok testimonialnya. Saya cerita gini, saya benar-benar ngerasa kayak gila ya, bukan cuma cerita saya aja, banyak kok yang memang bikin saya jadi merinding. Ini SOP sama Utsukushi memang produknya nggak main-main sih bagusnya. Selama minumnya, ingat dosisnya harus sesuai dengan anjuran, jangan hemat-hemat. Kalau hemat-hemat nggak ada hasil dan nggak boleh bolong. Kalau bolong nggak bisa. Oke. Nah, kamu kan udah peringkat samurai nih. Nah, untuk donen kamu kan banyak juga, ya kan? Nah, mayoritas berarti dari user ya? Iya, downline saya rata-rata banyak anti multi level yang saya tarik. Oke, lah apa ya? Kalau orangnya nggak pernah multi level tuh pasti kan susah tuh ngajarinya kan susah tuh, iya kan? Nah, cara kamu edifikasi mereka, cara kamu untuk membina mereka itu mungkin bisa di-sharing. Saya berkorban cukup serius dalam arti waktu. Karena saya dari dulu terbiasa untung 30.000 aja aku mau repot. Apalagi untung 550.000 per 2 box. Saya repot nggak apa-apa. Karena background-nya saya kerja untung 30.000 aja repot minta ampun. Kalau saya jual ini satu paket untuk 550, wajar dong kalau kita repot. Namanya dapat uang itu berarti kan kita harus kerja keras. Itu prinsip sih kok. Nah, jadi pertama kali kan biasanya orang beli, ya udah Chan, gue cobalah satu paket. Yeah. Biasanya orang kalau satu box beli 1 paket aja, Ci. Supaya nanti kalau tiba-tiba kosong gimana? Kan ini barang Jepang. Kalau kosong beneran kosong, udah 5 kali kosong di Indonesia, ya kan? Beli 1 paket lah. Kalau cocok tambahin lagi buat stok. Nah, jadi orang-orang pada nyoba dulu. Nyoba telepon, ini kok gini? Ada yang testimonial, ada yang juga komplain. Kenapa kok saya lemas? Kenapa kepala saya pusing? Kenapa saya kok mimisan? Kenapa? Kan saya punya klien banyak orang sakit kok, nggak gampang loh. Saya bukan dokter. Jadi saya cuma selalu bilang, efek detox, efek ngeluarin toksin, tidur yang sering, tidur aja yang banyak, makan yang bergizi, dan belajar rileks. Nanti kalau sudah 3-4 bulan,
mereka mulai sehat, mereka akan nyari saya untuk berbisnis. Nggak perlu saya ajak. Mereka akan datang dan bilang, Chan, ini saya benar-benar produknya bagus, saya mulai sehat. Tapi kan kalau saya minum jangka panjang kan ini mahal. Gimana caranya supaya kalau saya minum lebih murah? Gampang. Anda tinggal kenalkan lagi 2 orang atau 4 orang atau sebanyak mungkin. Kita ketemu sama-sama, mereka belanja, itu akan saya jadikan customermu supaya kamu bisa minum lebih murah atau bahkan gratis. Oh, begitu ya? Tapi saya nggak bisa jelasin sistem member. Nggak apa-apa, kita ketemu, kita belajar sama-sama. Jadi, dia jelasin ke orang, teman-temannya percaya, kita telepon berempat, aku jelasin seperti ini, mereka mulai nyoba satu-satu, kita buat grup, di grup WA, ya sudah, setiap kali ada yang pesan, saya selalu bilang, ayo data membernya dikasih, setelah data member dikasih, saya buatkan member, lalu ketika mereka mau repeat order, saya biasanya bantu dulu input. Bahkan saya bantu, kadang ada orang yang sudah usia 60 nggak mungkin registrasi dan kadang anaknya pun nggak mau bantu. Saya registrasiin buat dia minta data lengkap. Member saya banyak orang tua-tua, ya nggak apa-apa. Karena saya percaya ketika kita mampu menyelesaikan problem yang terbanyak, kita akan making money di situ. Jadi saya ngelihat celahnya, oh kalau mereka dibantu untuk input data, mereka akan jualan fokus. Ya sudah, saya input data aja, sehari saya bisa input puluhan member, nggak apa-apa. Saya siapkan waktu sehari 2 jam untuk input member, nggak apa-apa, saya kan emang pengen sama-sama sukses. Tapi ketika kalau mereka income-nya sudah sehari bunyi 5 juta, sebulan sudah bunyi 5 juta sampai 50 juta, belajar input dong. Ketika mereka sudah mendapatkan penghasilan, wih dapat sehari 2 juta, sehari 3 juta, sehari bentar 500 ribu, 600 ribu, pokoknya mulai lumayan lah sebulan total bisa 20 juta, saya pasti langsung, kamu harus belajar. Kalau enggak, siapa yang mau bantu kamu? Kamu harus belajar caranya gimana. Aku ajarin cara input data, ambil barang di kantor. Di antara mungkin 10 yang aku ajarin, mungkin cuma 2 orang aja yang bisa, 8 orang nggak bisa. Ya sudah, saya tunggu waktu lagi. Dia order, aku tetap aja inputin terus, sudah. Jadi aku punya database customer banyak sekali, makanya aku pakai staff 1 kok. Ya. Ya kira-kira gitu. Nah, total donen ada berapa ini? Hampir 1.000 ya. Hampir 1.000. Wah. 900 lebih saya. Ya itu Apa? kan ibaratnya semua user loh. Kok aku nggak punya gerbong multi level. Aku bener-bener user aja yang aku rekrut. Tapi di antara beberapa user ada yang mau belajar jadi leader. Oke. Yang mau belajar jadi leader bener-bener nggak salah-salah aku ajarinnya supaya aku nggak repot kok. Input data, ambil barang di kantor. Aku hanya bantu dia jelasin kalau klien-kliennya berat seperti dokter. Kayak kemarin ada dokter RH yang join, ya ditemenin. Tapi abis itu lu, kan aku udah dampingin kamu jualan nih, yang dapat 550 kan kamu. Berarti kamu yang input, kamu yang ambil barang. Oke, kita kerjasama. Gitu kok. Jadi aku selalu memberikan, ibaratnya aku dampingin kamu jualan, tapi kamu juga mana? Aku bisa telepon 2 jam untuk ngajarin input data kok. Tadi aku barusan telepon orang 2 jam di Jakarta hanya untuk input data ngambil di Kobudi Darwin. Aku telepon 2 jam. Tapi setelah aku ajarin, bukannya selamanya dia akan mengerti. Nggak apa-apa, 2 jam akan berarti buat seumur hidupnya dia, nggak apa-apa. Jadi saya tadi sampai habis itu baru mandi langsung segera, tiba-tiba ada yang Gojek. Yaitu, di rumah sakit, Gojek. Kemarin juga yang kapan hari, malam-malam ada yang kena COVID, dinas host, Gojek. Jadi saya, lebih tepatnya saya kerja dari jam 9 sampai jam 12 malam Gojek terus. Apalagi COVID gini. Wih, ya saya juga heran kenapa kamu nggak stok aja sih, kok Gojek malam-malam habis katanya. Habis? Wah. Karena mereka sekali pesan 2 box aja, kenapa nggak 4 box? Habis duitnya maksudnya. Karena dinas host yang kena COVID itu kan banyak sebenarnya. Nggak usah disebut nama, kasihan sekali karena yang kena banyak orang-orang tua dan mereka sudah cairan udah penuh gitu kan. Jadi gimana nih COVID, soalnya ini ada hipertensi, ada apa-apa, bisa nggak? Saya bilang bisa lah, dikasih SOP sama UTSU.
Dosisnya dari dosis yang paling ringan dulu. SOP 1 pagi sama 1 UTSU, lalu sore juga 1 SOP 1 UTSU gitu. Tapi Oke. segitu doang udah, ini nggak mau bermaksud overclaim, tapi ini fakta bahwa dalam seminggu, nggak sampai seminggu banyaknya negatif, bahkan negatifnya badannya seger lagi. Tapi nggak boleh pulang sama rumah sakit. Disuruh tes swab 3 kali kok. Harus negatif 3-3-nya, boleh pulang. Sehingga biaya rumah sakit membengkak menjadi sehari aja udah belasan juta. Jadi mereka mau beli SOP aja duitnya udah habis di rumah sakit puluhan juta. Dan minimal COVID itu paling orang misalnya sebulan. Tapi waktu minum SOP 2 minggu keluar rumah sakit. Sebenarnya sudah seminggu udah negatif, tapi dokter nggak boleh keluar, harus 3 kali swab negatif baru boleh keluar. Akhirnya uang membengkak jadi 100 juta lebih di rumah sakit 2 minggu. Ya kenapa dari awal nggak minum SOP aja gitu loh. SOP kamu beli 1 diamond cuma 19.800.000 bisa buat bisnis lagi. Jadi aku akhirnya COVID gini aku kan tahu sendiri bahwa banyak yang memang minum dan memang terbantu sekali. Akhirnya aku telepon aja orang-orang yang saya sayang. Bro, sis, AI ini COVID nggak main-main. Karena dia itu, even kita sembuh, organ kita cacat permanen. 1 organ harganya berapa sih? Kadang nggak bisa dibayar, bahkan nggak bisa dicangkok dengan sembarang. Hanya ginjal doang yang bisa dicangkok. Kita ibaratnya kalau organ udah rusak, ya rusak gitu. Mending stok di rumah. Supaya kalau andai kata badan nggak enak, minum. Tapi lebih bagus lagi minum aja sekarang. Jangan tunggu sampai sakit. Akibatnya, biaya habis di rumah sakit, obat-obatan kimia masuk, ginjal kita jadi berat, kita minum SOP kena detox lagi, lebih panjang lagi. Jadi di sini kenapa waktu COVID banyak sekali penjualannya tinggi ya, karena kita edukasi. Bener-bener ini bagus. Semua vitamin bagus. Banyak kok vitamin merek lain yang ketika kita jual, itu juga memang mereka-mereka jual juga banyak testimonial jadi negatif. Tapi ada nggak testimonial untuk orang-orang yang sudah usia 60-70, yang dimana paru-parunya sudah penuh cairan, dan ada hipertensi dan ada riwayat diabetes, sembuh tanpa cacat? Saya merasa hanya stem cell terapi yang bisa melakukannya. Jadi, kalau andai kata kamu mengalami kesembuhan, tapi organ kamu cacat. Gitu. Iya. Oke. Oke, teman-teman, mungkin saya akan buka pertanyaan ya. Bisa langsung ditanyakan ke Ibu Chen ini. Bisa di-unmute atau mungkin via chatting buat yang masih malu-malu. Oke, saya bantu baca. Sejak kapan Ibu ini gabung di AFC? Nah, itu. Saya gabung April 2019. Hampir 1 tahun ya berarti ya? Hampir setahun. Merasakan gimana nih di AFC itu, tampaknya begitu mudah atau banyak keluh kesahnya selain dari keuntungan gitu? Suka dukanya. Suka duka saya pertama kali ini kena detox habis-habisan. Sukanya adalah uang masuk terus. Iya. Saya saking tadi nggak bisa nunjukin, sebenarnya kan dari awal ada income-nya tercatat semua, saya nggak hapus kok, SMS-nya utuh. Dari mulai Mei saya terima 5 juta, 2 juta, 3 juta, setiap hari saya terima gitu. Jadi suka dukanya adalah kena detox. Habis itu untung terus, uang masuk terus. Iya, untuk income-nya itu sudah masuk di withdrawal gitu atau masih di... Pertama kali income di withdraw, langsung otomatis masuk ke rekening, tapi sejak bulan keberapa tiba-tiba dirubah jadi kita bisa secara manual atau secara otomatis kita boleh milih, dan saya milihnya secara manual lah. Kalau otomatis kan sayang aja kena potongan 20.000 setiap kali transfer. Iya. Ya, terima kasih deh, ini begitu cepat untuk memotivasi. Ini saya tadi telat 1 jam, soalnya baru prospek dulu, closing 1 box ini tadi. Wah, semangat. Pasti sukses kalau bekerja keras di AFC.
Kan baru kerja 2 minggu nih, Cik saya. Udah closing berapa orang? Ya 5 atau 6 itu. Wah, calon leader nih kok Eka ini. Iya. Upline-nya siapa nih? Upline-nya Pak Wijongko. Pasti Mbak luar biasa, Windu soalnya kalau sudah bisa. Luar biasa. Iya. Diedukasi terus. Amin. Member-member Ya. diajak ikut Zoom rutin. Pasti semua gerak. Zoom itu penting sekali Eka sih. bilang Saya kan kalau dalam minggu ini ada closing enggak? Oh ternyata dalam minggu ini kamu- ada closing juga 3 kan begitu. Iya. Gitu. teruskan Halo. Pak, Terima kasih, Ci. pasti nanti konnichiwa-nya non-stop. Kamu sudah dapat berapa tiket Dubai? Aku tah. Ini ngejar kelima kok. Wih, 5. 5 Dubai itu. Member 1000 ya. Luar biasa. Wah, 5 jangan nganu, Cen kasih kata 1, Cen. Bentar, Siapa ini? aku Kita baca, ketemu di Dubai. aku baca chatting Semua lagi. member sini semoga dapat tiket 1 ya minimum ya. Kita ketemu di Dubai. Ada pertanyaan lagi mungkin yang mau nanya? Oh, ini ada yang Baik. pertanyaan kok di chat. Nah itu, rombongan tuh tanyanya itu. Ini kok yang baca aja ta. Ini minta video Bang. pabriknya. Customer yang bilang seperti ini, Hmm. sudah beli suplemen dari Australia dan Jepang. Nanti dulu habiskan vitamin-vitamin yang ada di rumah. Nanti saja kalau saya butuh saya kabari. Ini masih minum obat dokter banyak. Nah ini banyak ini yang terjadi seperti ini. Iya, saya juga ngalamin. Biasanya kalau semua orang pasti punya vitamin lah. Untuk zaman sekarang rata-rata orang yang mampu beli vitamin pasti beli vitamin. Itu ibaratnya itu penolakan awal karena dia merasa bahwa nanti dulu lah. Itu bagi dia bukan sesuatu yang pokok. Karena dia membayangin bahwa SOP ini adalah multivitamin biasa gitu. Ternyata SOP ini bukan multivitamin biasa, tapi dia super nutrition cell. Jadi kan aku ini kan tahu kok kalau cancer atau autoimun nggak boleh plasenta. Tapi aku sudah pelajarin bahwa SOP ini bukan plasenta, tapi dia adalah kantung yang membungkus telur-telur salmon yang menyerupai plasenta. Bahkan ketika diteliti dengan detail, datanya keluar, asam aminonya lebih lengkap daripada bahkan human placenta sama deer placenta atau rusa placenta pun komposisi asam aminonya lebih lengkap salmon ini. Jadi salmon ini sebenarnya kantong pembungkus telur yang dimana kalau kita teliti, profesor meneliti lebih detail, kandungan asam aminonya lebih tinggi daripada human placenta, bahkan lebih lengkap. Jadi kalau kita konsumsi nutrition cell ini lengkap sekali kok. Jangan dibandingin sama multivitamin, gitu loh. Jadi ini bebas hormon karena ini bukan plasenta, ini kantung yang menyerupai plasenta bahkan lebih bagus. Kadang orang yang mungkin dunia ini sudah benar-benar berubah, tapi banyak orang yang belum berubah. Orang-orang masih terpaku dengan vitamin, multivitamin. Mereka nggak tahu ya kalau misalnya minum vitamin sembarang, ibarat itu even dari Australia, ya kita tahu lah merek Australia yang terkenal apa-apa aja. Belum tentu itu nano size tuh. Kalau kita minum, tubuh kita belum tentu bisa menyerap sempurna, dia bisa akan jatuh ke ginjal, sebagus apapun itu. Jadi kalau aku kalau dengar orang ngomong kayak gitu, paling aku cuma bilang gini, nggak apa-apa, kamu pelajarin dulu. Yang pasti ini bukan multivitamin, tapi ini bahkan lebih bagus dari human placenta. Kamu boleh lihat aja di YouTube, testimonialnya itu tidak mungkin bisa dimanipulasi segitu banyaknya. Dan tidak ada satupun vitamin di dunia ini yang bisa membuat pembuluh darah kita yang sudah tipis dan tidak elastis dan lebih tepatnya lebih mudah kena stroke dengan serangan jantung itu bisa kembali
muda lagi. Tidak ada satupun vitamin atau makanan sehat lainnya yang bisa membuat kita punya pembuluh darah muda kembali, yang dimana kalau kita punya pembuluh darah muda terus, kita akan terhindar dari stroke dan serangan jantung yang dimana diderita oleh banyak sekali orang. Pada akhir hidup kita takut dua hal itu. Kenapa nggak Anda mencoba untuk mengedukasi bahwa ini beda, ini bukan vitamin biasa, ini adalah kantung pembungkus telur, yang dimana kalau di-compare dengan human placenta, bahkan ini lebih bagus, berdasarkan uji klinis. Jadi ini sudah kita harus compare apple to apple. Jangan kita compare mobil dan compare sama sepeda, udah beda. Mobil ya mobil, sepeda sepeda. Tentu harga mobil dan sepeda beda. Ya, sepeda paling ke pasar sudah capek, mobil bisa sampai ke ujung nggak capek. Ibaratnya memang beda jauh. Jadi kalau orang nanya, saya sudah banyak vitamin. Ini bukan vitamin begitu. Ini kalau kamu konsumsi SOP, yang dimana dari kantong pembungkus telur ikan, seluruh orang kamu pelan-pelan mulai diperbaiki yang ada. Bukan kita bermaksud untuk lebay. Cari tahu dong. Kasih video pabriknya. Kasih video testimonial 3 terbaik pilihan Anda. Kirim ke dia supaya dia terbelalak dan wow, oke saya coba. Jadi Anda harus siapin 3 video terbaik yang singkat padat jelas. Anda harus siapin video pabrik, kirim ke dia. Supaya dia punya, biar pikirannya terbuka. Kalau ini beda. Itu aja sih pesan saya. Oke, nah terus kalau ada pertanyaan seperti ini, jadi aku udah pakai yang merek itu tuh, yang depannya P, yang lebih mahal. Nah, biasanya kan ada tuh. Nah ini punyamu kok lebih murah. Wah kayaknya kurang bagus sih. Masih mahal punya aku yang mereknya P, depannya. Karena itu hewan mahal juga sih ya kok. Apa aku juga minum sih itu. Cuman kalau aku bilang sih pertama ASC ini adalah pabrik farmasi. Sedangkan kalau P itu kan perusahaan Malaysia yang dimana dia nempil lagi dari pabrik. Tentu dia harus cari untung lagi. Tapi kalau kita ini kan distributor. Kita ini termasuk dapat harga pabrik loh kok. Kalau kita ke Jepang, gini lah kok, kalau kok ke New Zealand, kok beli aja itu, sejenis itu. Nggak perlu merek itu. Lebih murah kok, nggak semahal itu. Silakan ke New Zealand. Ya. Tiketnya dari Cencen ya? Ya dalam arti beli online aja, beli online. Gitu. Dalam arti gini loh, di sana banyak sekali merek-merek itu. Nggak menutup kemungkinan harus beli merek yang sama kan, tapi plasenta itu juga ada banyak kualitas ya kok. Ibaratnya tahu nggak kalau kelahiran pertama dan kedua ketiga kualitas plasentanya beda? Ya. Kalau kelahiran kedua ketiga bisa mengandung hormon dan itu malah bahaya buat orang yang hormonnya bermasalah, malah jadi bumerang. Jadi hati-hati dengan plasenta. Aku nggak setuju dengan plasenta. Even memang banyak dijual lepas, tapi saya sebagai penderita kanker saya nggak setuju. Secara pribadi saya terlepas dari saya nggak mau apa itu bagus buat awet muda, tapi untuk kasus kanker saya nggak setuju. Oke, nah banyak sekali orang tuh bertanya gini ya, wah ini kalau regenerasi sel bahaya dong, aku bisa sel-sel kankerku bisa aktif juga. Nah banyak sekali kan seperti itu kan, nah mungkin kamu bisa bantu jawab kalau ada pertanyaan seperti itu. Ya itulah kenapa aku bilang plasenta aku nggak setuju. Ya benar kok, tapi SOP sekali lagi jangan bilang ini plasenta ya, ini bukan plasenta, ini kantung pembungkus telur menyerupai plasenta, yang dimana ketika diteliti kandungan asam aminonya lebih tinggi dan lebih lengkap, lebih bagus dibanding human mamalia, plasenta mamalia, yang dimana mamalia pasti ada, kita takut dengan hormonnya kan yang nggak stabil. Jadi ini aman karena ini nggak mengandung hormon. Dan juga ikannya ini kan dari kedalamannya 100 meter di dalam laut ya. Jadi dia di dalam laut nggak ada junk food kok, nggak ada McD, nggak ada permen. Di sana itu sebenarnya makanan yang benar-benar alami di dasar laut. Jadi ikan ini natural sekali. Jadi kalau kita konsumsi ini seumur hidup pun kita nggak akan takut yang namanya hormon. Nggak ada merkuri, nggak ada pengawet, nggak ada pencemaran. Jadi ini benar-benar aman sekali buat ibu hamil, anak-anak, bahkan orang penderita autoimun dan kanker. Makanya banyak dokter yang jualan kan, karena kan memang ini pasti bebas dari hal-hal yang mengerikan seperti hormon, merkuri, pengawet, ini udah bebas. Karena ini juga dibuat dengan teknologi yang pertama di dunia, yang teknologinya nggak main-main. Jadi
tanpa pengawet pun dia benar-benar punya ukuran udah nano size, lebih kecil dari nano size lagi. Jadi dari teknologi Jepang sendiri sudah membuat produk ini jadi bagus, dan juga ini produk bukan plasenta, jadi ini aman sekali. Sesimpel itu aku jawabnya. Ya, oke. Ini nyambung pertanyaan yang lainnya ya. Ini ada pertanyaan dari Andre Wijaya. Terkadang orang bilang sudah pakai yang mirip-mirip tapi nggak sembuh-sembuh. Apa jaminannya kalau beli ini bisa sembuh? Terus kita jawabnya bagaimana ya? Thanks. Yang mirip-mirip, ada yang mirip sama SOP ya, kok? Oke, andai kata ada, anggaplah ada ya. Kalau aku sih, setiap kali saya jual ke orang yang sakit kan tantangannya lebih berat daripada orang yang bisnis. Dan pasti pertanyaannya sama. Berapa lama dan apakah aku pasti sembuh? Pasti pertanyaan sama, dan aku akan menjawab yang sama. Ini nggak ada jaminan kesembuhan. Nggak ada sama sekali. Ini hanya bisa bantu membuat kamu punya tubuh, dibangunkan lagi stem sel kamu yang tidur sudah sekian lama, lalu sel kamu mulai mencari jaringan-jaringan yang rusak, lalu diperbaikin pelan-pelan, sehingga ketika organ kamu mulai sehat satu persatu, tubuh kamu mampu melawan penyakit itu secara alami. Jadi SOP dan Utsukushi tidak ada kepastian dalam penyembuhan, tapi dia pasti membuat Anda sehat, itu pasti. Karena kalau kamu sehat, kemungkinan sembuhnya ada, meskipun tidak 100%, minimal lebih baik. Daripada kamu berobat di dokter, minum obat kimia, sepertinya sembuh, tapi itu hanya sementara, tapi ginjal kamu ke depannya gimana? Dan obat itu biasanya diminum seumur hidup. Jadi jawaban saya itu. Untuk jaminan uang kembali gitu ada nggak, Jan? Untuk apa kok? Untuk jaminan uang kembali. Saya tidak pernah menjamin uang kembali. Saya tidak pernah menjamin uang kembali, meskipun maksudnya jaminan uang kembali, apa yang saya jamin? Ya misalnya perubahan. Kalau nggak ada perubahan, artinya jaminan uang kembali. Itu pernah nggak, Cin? Tidak pernah. Karena kalau kayak kita ke dokter aja, kita dikasih obat segitu banyak, kita tidak pernah bisa menuntut, kalau nggak sembuh, dokter balikin uang saya ya. Kan nggak pernah terjadi. Pernah sih ada orang yang ngomong seperti itu. Beneran ya, kalau nggak sembuh, uang kembali. Kan saya nggak pernah janjikan sembuh, saya cuma bilang ini pasti menyehatkan. Kalau dia minta jaminan, perusahaan sudah ada paten fungsi yang dimana dia lebih tinggi daripada uji klinis. Paten fungsi itu nggak sembarang didapat. Kalau kamu konsumsi produk ini, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dijanjikan perusahaan. Ya, kita harus tahu SOP 3 paten fungsinya apa. Pertama, kalau kita minum SOP, kita pasti mengalami regenerasi sel. Itu dijanjikan sama perusahaan loh. Bukan saya, tapi perusahaan. Yang meneliti profesor. Ya. Kedua, semua orang yang minum SOP pasti mengalami perbaikan dalam pembuluh darah dan darah itu sendiri. Dan ketiga, semua orang yang minum SOP pasti ada perbaikan kulit. Jadi yang kita janjikan cuma 3 itu, sehingga kita tidak overclaim. Ketika ada orang yang mungkin dengan serius atau bercanda mengatakan uang kembali, kita ketawa aja. Kita cuma bilang, ya ini kan perusahaan Jepang, kalau mau percaya, ayo coba. Kalau masih pikir-pikir, ya nggak apa-apa. Itu kan yang rugi dia, karena kan ini barang bagus gitu. Gitu aja sih. Atau ditantang aja kalau memang bermanfaat, nanti bayarnya 10 kali lipat ya. Kenyataannya memang ada sih kok teman baikku yang bilang, beneran ya, kalau emang nggak ada hasil, balikin duit gua. Akhirnya aku bilang gini sama dia, di antara semua problem klienku yang sakit, yang paling bisa aku jamin, ini untuk teman baik ya, kalau enggak. Ketika kamu bertemu dengan orang yang diabetes basah, aku jamin lukanya pasti pelan-pelan mengering. Pasti, kalau enggak aku balikin duitmu. Itu khusus untuk klien yang diabetes basah, yang luka.
pasti mengering kok. Hanya itu yang bisa aku fikskan. Yang lain butuh proses. Meskipun luka basah pun butuh proses kan, tapi kan itu buat teman baik kan, dia ibaratnya namanya orang minta keyakinan, kadang-kadang kita sesekali kasih lebih lah, tapi jangan ke semua orang ya, kita nanti capek. Kalau Betul untuk sekali. diabetes saya sudah cobain buat banyak orang kok. Untuk diabetes basah lukanya cepat kering, cepat banget. Itu nggak meleset. Untuk luka nggak meleset. Oke, Jen. Nah ini kan kamu banyak ketemu user kan. Nah, kalau user pasti kan, apalagi Surabaya ya Jen ya, pasti kan banyak yang tuh, mahal banget. Itu temen AI jual 1.400.000, nah, kamu kok jual 1.650. Nah pasti kan ketemu seperti itu, apalagi Surabaya pasti nawar lah. Nah gimana kamu ngatasi seperti itu, Jen? Dulu awal-awal nggak kayak gitu kok. Ini sejak mulai sudah banyak yang join, akhirnya ada beberapa yang mulai, lu kasih aku harga berapa? Aku bilang 1.650. Kamu beli 2 box tak memberin. Nanti kalau kamu beli lagi, kamu bisa dapat cashback. Mending beli di Tokopedia. Beneran nih kok. Aku bilang kalau kamu beli di Tokopedia, nanti kalau kamu udah awet muda, udah mulai kencang, udah mulai sehat, orang nanya kamu, ih, kamu kok tambah segar, kamu kok sehat, kamu minum apa? SOP. Beli di mana? Topet. Lu dapat apaan? Ya juga ya. Tapi aku ada teman lu juga ibaratnya jual lebih murah lagi dari Topet. Aku beli di dia aja ya, ya nggak apa-apa. Tapi kamu konsultasi untuk ini itu biasanya orang yang jual di bawah harga, dia kamu nanya apapun nggak diladeni, kan dia juga udah untung tipis. Udah gitu, ini kisah nyata ya kok. Dia beneran masih beli di orang itu, serius dia beli di orang itu, dapat 1.3 something. Aku bilang, aku pengen laporin, tapi dia nggak mau kasih nomor telepon, ya udah. Nah, habis itu kau tahu nggak, setelah sebulan lebih, dia kontak aku dapat detox dia. Tanya kanan kiri, lu tanya aja sama teman kamu yang 1,3 juta. Dia nggak ngerti lu. Dia tanya kan dia ada leader. Iya dia sibuk. Sih, aku juga ada teman yang mau beli. Aku nggak bisa jelasin sistem bonus. Akhirnya member dia aku. Kita konsisten aja kok. Cepat atau lambat orang akan memilih kita atau bukan tergantung dari kualitas kita menjelaskan. Kedua, rezeki nggak pernah tertukar ya. Ya, setuju. Ketiga, saya ada tambahan sedikit lagi nih. Aku belajar dari beberapa leader di sini juga. Aku dulu kan aku pernah dikasih masukan dari Paniko. Ibu Chen ini kalau saya ngelihat jual lepas hebat nih. Ya, lumayan lah, oke. Tapi Ibu Chen sebagai leader, saya lebih milih Koeka dari Ibu Chen. Pertama digituin, saya pertama kepikiran 3 hari, ini apaan sih kok ngomong kayak gini. Saya kalau milih leader, saya milih Koeka daripada Ibu Chen. Wah, saya merasa tertantang. Saya salah di mana ya? Padahal saya merasa saya sudah cukup kenyang dengan bonus ini kok. Saya ngomongin gini sama Paniko. Akhirnya kok Basuki kan jelasin aku. Gini loh, Chan. Kamu tuh harus membranding diri. Bahwa kamu nih leader. Leader tuh apa sih? Aku nggak ngerti. Aku cuma tahu aku jual. Karena aku sehat. Aku dapat uang, selesai. Dia bilang, salah kalau kamu kayak gitu, kamu nggak bisa bangun jaringan. Apa sih itu jaringan? Aku nggak ngerti kok, serius. Akhirnya diajarin sama Ko Basuki. Aku telepon Ko Budi berkali-kali, Ko Budi, pokoknya kalau jam 10 ke atas, telepon aku, ajarin aku. Kok ajarin dong, aku nggak paham nih, branding diri, jual diri, maksudnya gimana nih, aku nggak ngerti. Disuruh jual diri kayak gimana? Ini bercanda apa serius? Kan dikerjain, maksudnya kamu nih, ayo branding diri. Apa sih branding diri? Ya mungkin salah satunya seperti aku ikut seminar gini, ini juga termasuk branding diri kali gue ya. Ini masih belajar loh, aku nggak expert, masih belajar. Jadi wah, aku udah hebat. pelajarin. Udah hebat. Congratulations ya, Samurai. Nggak kok, masih pending input demi biar bonusnya double gitu, aku inputnya pending beberapa hari. Jadi gini, aku percaya di sini semuanya punya bakat, tapi belum belajar lebih jauh aja gitu. Kalau semua ngerti sistem multi level, aku yakin semua di sini akan sukses.
Masalahnya mungkin di grup ini, di yang ikut hari ini banyak yang mungkin sama kayak saya, nggak ngerti sama sekali leadership itu apa, jaringan tuh harusnya gimana. Kita cuma tahu jual. Kita nggak ngerti yang namanya buat duplikasi. Kita nggak ngerti yang namanya bangun jaringan. Nah, ini saya sekarang lagi baru belajar aja, tiba-tiba langsung lompat dari Toreda langsung Ronin langsung mau ke Samurai dalam waktu singkat karena saya akhirnya mau belajar soal jaringan. Jadi ternyata aku akhirnya menambahkan satu nilai plus lagi setiap kali orang mau join di saya dan dia mau nawar barang, harganya kurang dong, kita kan teman lama, lu masih untung dari aku. Aku bilang, aku sih mau aja diskon, tapi ini harganya udah harga pabrik, ini udah murah. Kamu di Jepang juga 1,4 ini murah. Ya tapi kan teman yang lain jualnya murah. Dia aja di situ. Emang dia bisa jelasin produk ke kamu dengan baik? Bisa kok. Dia bisa dampingin kamu jualan. Diam akhirnya. Aku bisa dampingin kamu jualan dengan cara bantu jelasin, ajarin kamu. Kita sukses bersama karena di sini yang saya jual bukan produk aja. Tapi bagaimana caranya supaya kamu bisa sukses. Ada kuncinya dan saya nggak bagi semua di sini. Tapi saya bagi sebagian ya, maksudnya ya adalah ya dampingin, jelasin sistem bonus. Kita harus banyak ngomong untuk jelasin orang. Edukasi. Jadi saya di sini jual jasa otomatis. Jual produk dan jual jasa. Karena bukan cuma jual lu minum dada, enggak. Dia akan bertanya detox. Dia akan minta tolong saya untuk kayak contoh kirim ke luar negeri gimana caranya. Itu kan ilmu. Itu kan tidak gratis. Kita mau bantu orang tapi kita juga mau bisnis. Jadi kalau kamu bisnis sama leader yang tepat, kamu pasti akan mendapatkan akan mendapatkan bimbingan yang baik gitu. Jadi dari situ saya mulai ngerti, oh ternyata leadership adalah kita harus belajar membimbing bawah kita supaya bukan hanya kita yang sukses, tapi bawah kita yang sukses. Dan akhirnya aku merombak semua cara kerjaku, dan dari sekian ratusan member yang saya punya, ada beberapa yang memang benar-benar jadi ke kantor, input data. Akhirnya ada satu yang sudah mau Toreda, ada dua yang sudah mau Ronin. Saya pikir, oh ternyata sebenarnya semua orang di sini bisa selama dia mau bertanya dan terus belajar gitu. Jadi ingat ya, jual produk, tapi jangan salah, di sini kita harus belajar jadi leadership kalau mau penghasilannya ratusan juta per bulan. Gitu aja. Ada pertanyaan lagi? Bentar, ini aku bacain. Oh banyak ya kok. Wah, banyak ini, kebanyakan nganu nih tentang produk nih. Oke. Ini yang sering diabetes bisa nggak? Tadi ada yang tanya diabetes ya. Aku klien awalku ada satu yang diabetes. Aku mungkin kasih testimonial diabetes singkat aja. Intinya kalau orang yang penderita diabetes itu biasanya di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat bisa-bisa ketika dia tes darahnya malah lebih jelek. Karena biasanya gini, orang biasanya selalu berpatok pada darah yang mengalir. Dia tes di Prodia atau di Pramita, dia cuma berdasarkan itu aja. Tapi tidak pernah dia bisa bayangin seberapa banyak yang menempel di plak-plaknya. Jadi ketika dia minum SOP kan dia memperbaiki pembuluh darah juga. Plak-plaknya itu mulai dibersihkan, akhirnya larinya kemana? Ke darah. Darahnya jadi keruh dong. Jadi kalau Anda kata minum SOP dan darahnya semakin kotor, itu antara dua, antara lagi kena detox atau Anda memang lagi nakal makannya. Rata-rata diabetes butuh sekitar 6 bulan sampai 8 bulan baru bisa dikatakan mulai stabil kesehatannya. Itu pun minimum. Jadi untuk diabetes saya sangat anjurkan. Saya sangat anjurkan baik diabetes kering maupun basah. Kalau kita meskipun punya uang berapapun, kita keliling dunia, nggak bisa diabetes membaik. Tapi kalau minum SOP, minimal dia akan diperbaikin pelan-pelan. Meskipun mungkin kita nggak bisa menjanjikan kesembuhan, tapi perbaikannya luar biasa menurut saya. Testimonial diabetes di YouTube banyak sekali, silakan dilihat, dan itu benar adanya. Karena klien saya diabetes sendiri, banyak kok yang akhirnya ngakuin bahwa produk ini luar biasa. Ada yang di bulan ketiga dia mulai mengalami namanya suntik insulinnya dikurangin. Ada yang mulai ngalamin yang namanya, kan orang diabetes kan biasa komplikasi, gagal ginjal lah, tensinya tinggi lah. Itu gagal ginjalnya mulai kreatinnya mulai membaik. 我是没有关系，你先吃，赶快吃。Ini ada iklan. 对啊，你先吃啊。
Ini di mute nih. Jadi untuk diabetes, saran saya sih minumnya SOP sama UTSU, harus dua-duanya, ya. Nggak bisa salah satu. Karena aku yakin itu sumbangsi dari makanan juga. Jadi kita butuh UTSU-KUSI. Di sisi lain, kita tetap butuh SOP. Semua orang butuh SOP untuk regenerasi sel. Jadi SOP wajib. UTSU-KUSI untuk diabetes perlu sekali, karena ususnya juga pasti perlu dibersihkan. Itu aja sih. Jadi sangat membantu. Dan jangan berpikir Anda diabetes lalu minum SOP dalam sebulan 2 bulan membaik, nggak bisa. Karena kalau orang sudah kena diabetes itu berarti belasan tahun lalu dia sudah memulai sesuatu yang salah sehingga dia menumpuk dan akhirnya divonis diabetes. Karena belasan tahun hidup sebelumnya yang mungkin keliru dalam pola makan dan pola hidup, sehingga dia butuh juga bertahun-tahun minum SOP supaya dia mengalami perbaikan demi perbaikan sampai dia menjadi sehat kembali. Dan SOP saya sangat rekomendasikan buat problem diabetes. UTSU-KUSI juga iya. Yang lain, pasien cancer dosisnya gimana? Tolong yang belum di mute, tolong di biar nggak berisik. Kalau untuk luka lambung, saya bahas dulu luka lambung. Banyak sekali loh orang-orang yang minum SOP, ketika sakit mah, dia merasa tiba-tiba kok kembung, malah tambah sakit mahnya. Ada loh kok, fakta. Aku biasanya kalau untuk orang yang orang yang sakit mah, pasti saya selalu bilang kayak gini. Kalau bisa, minum obat mah tetap jangan diputus. Karena SOP bukan obat yang bisa mengurangi asam lambung. SOP itu dia kan kantong pembungkus telur salmon. Dia mampu untuk memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak. Jadi kita harus jelasin. Contoh kayak kulit Anda disiram air asam gimana? Meleleh nggak? Meleleh. Jadi kalau Anda terjadi asam lambung di dalam tubuh, berarti dalam tubuh Anda lecet, luka. Berarti Anda butuh regenerasi sel supaya pelan-pelan luka Anda mulai menutup kembali. Jadi Anda butuh SOP. Tapi lain halnya dengan asam lambung. Asam lambung itu SOP nggak bisa menghilangkan asam lambung Anda. Asam lambung itu terjadi karena Anda mungkin stres, mungkin Anda ada alergi makanan apa yang membuat Anda punya reaksi tubuh berlebihan dan menghasilkan asam lambung. Anda terlambat makan terlalu kecut. Faktornya banyak sekali. Bahkan kurang tidur pun bisa memicu asam lambung. Dan cara satu-satunya adalah asam lambung tetap diatasin dengan pola hidup yang benar dan obat mah, sedangkan SOP bantu untuk memperbaiki jaringan yang rusak akibat dari serangan asam lambung. Makanya banyak sekali testimonial asam lambung testimonial sakit mah sembuh karena luka-luka yang ada di organnya mulai diperbaikin. Sehingga meskipun asam lambungnya tetap tinggi, tapi dia nggak gampang perih. Karena SOP memang efektif sekali untuk menyembuhkan luka. Jadi SOP wajib dicoba untuk orang sakit mah. Nggak rugi deh. Karena orang kalau sudah lecet dalam organ, seumur hidup sakit mah loh. Dan coba lihat aja di YouTube, ketik aja SOP 100 plus mah. Testimonialnya nggak karu-karuan banyaknya. Jadi kalau orang sakit mah minum SOP dan mau sembuh, obat mah minum dulu, sarapan pagi bubur, baru minum SOP. Sampai mahnya sembuh, baru SOP boleh diminum perut kosong. Itu aja kok yang perlu diingat, karena banyak sekali orang sakit mah dan sembuh. Tapi obat mah tetap lanjut ya. Sampai dia benar-benar sembuh, baru boleh stop. Jadi buat yang chatting tanya-tanya tentang kesehatan, teman-teman bisa ikut Zoom di hari Sabtu jam 3 sore. Nah, itu pembicaranya adalah dokter. Nah, ini aku lanjut ya, Jun ya. Lanjut yang lain aja. Kalau habis minum SOP dan UTSU 2 minggu lalu gatal-gatal di kaki sampai merah-merah, sudah diminum CTM dan Isidil tapi masih gatal, bagaimana menjelaskan padahal dia tidak ada alergi? Itu pengeluaran, menurut saya, itu pengeluaran racun, karena itu terjadi sama banyak klienku. Bahkan aku sendiri gatal-gatal kok. Aku waktu minum SOP gatal, jadi aku biasanya kalau alergi kan suka gatalnya daerah pinggang sama daerah punggung.
Tapi ketika waktu aku pertama minum SOP di bulan kedua, yang gatal duluan daerah dada sini, bintik-bintik dan gatal, padahal aku nggak pernah gatal daerah sini, karena aku memang problemnya di paru-paru, jadi alerginya keluar. Tapi saya seumur hidup nggak pernah gatal daerah sini, tapi kok bisa gatal daerah sini? Lengan saya juga gatal, saya punya telapak kaki semua gatal. Saya gatal selama hampir sebulan, dan saya sempat bingung juga sama. Akhirnya saya kan tanya ke Kobasuki bilang minum Claritin or something. Sama olesin apapun. Aku akhirnya beli aloe vera, aku olesin. Karena apa yang sedang Anda alami itu worth it kok. Bagaimana mungkin Anda bisa sehat kalau tubuh Anda masih menyimpan racun? Nggak bisa, itu harus dikeluarin, nggak ada tawar-menawar. Lanjutin tetap, edukasi bahwa kalau Anda mau sehat, racun harus keluar. Minum air yang banyak, istirahat yang cukup, dan dampingin dengan obat-obat alergi meskipun tetap masih gatal. Sama seperti aku cerita, kan kena detoksnya migran dulu 2 minggu. Aku sudah minum obat migran, nggak sembuh-sembuh migranku. Karena ini bukan migran biasa, ini ada perbaikan di saraf. Karena aku sempat stroke kok. Jadi kalau saya bilang gatal itu adalah reaksi yang dimana memang mengganggu sekali. Kalau perlu 2 hari sekali 1 saset nggak apa-apa, tapi jangan diputus. Karena biarin meski lebih lambat, tapi tetap jangan diputus, biar detoksnya tidak terlalu berat, turunin dosis, tapi jangan diputus. Saran saya itu, sampai gatalnya hilang, mungkin butuh waktu sebulan, 2 bulan, nggak apa-apa lanjutin. Tapi kalau dia anggap gatalnya berlebihan dan dia dinyatakan alergi, berarti stop, berarti Anda nggak cocok. Meskipun kasus itu jarang. Karena kalau bedanya alergi dan detoks adalah, kalau alergi kita minum dalam hitungan sehari 2 hari, pasti langsung gatal. Tapi kalau seumpamanya kita sudah minum berhari-hari, atau seminggu dan baru gatal, itu berarti menurut saya itu pengeluaran racun. Bisa melalui keringat, bisa melalui urin, bisa melalui BAB. Oke. Nah, ini masukan yang luar biasa ya. Jadi kalau alergi, begitu minum harus tuh begitu gatal itu alergi. Tapi kalau 2-3 hari itu adalah proses detox, teman-teman. Tapi tetap semua dalam kontrol dokter ya, karena saya di sini kebetulan mungkin banyak teman-teman saya atau teman punya teman ya kan rekomendasi terus sakit, jadi saya akhirnya jadi mengerti. Tapi semua kita kembalikan ke dokter ya, karena saya bukan dokter. Ada pertanyaan lagi? Minum SOP sama Utsu tapi terasa kembung. Ya itu. Sekarang kalau andai kata ada luka, lagi sedang mau dibenerin, pasti ada reaksi perlawanan di tubuh. Bisa jadi memicu asam lambung mungkin. Jadi itu dibantu sama obat mah ya. Aku sih biasanya kalau klienku yang sakit mah, dia udah memang sejak awal bilang dia sakit mah, saya akan tanya, di rumah kamu ada obat sakit mah nggak? Nggak ada. Aku bilang, kamu mau beli Inpepsa nggak? Aku beliin di apotik, aku kirimin bersamaan sama SOP. Atau obat mah apapun, kalau saya sih cocok Inpepsa. Karena saya anggap itu termasuk untuk ibaratnya nggak terlalu berat, tapi juga rasanya enak dan so far sih banyak yang cocok gitu. Jadi saya kasih 1 botol Inpepsa, dia kalau mau titip beli boleh, berapa puluh ribu gitu harganya. Ya sudah, saya suruh pertama minum obat mah dulu, makan bubur, baru minum SOP. Dan saya nggak pernah dapat komplain soal itu. Karena saya sudah sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau itu berarti ada reaksi perbaikan, minum obat mah sambil minum SOP. Sampai membaik, obat mah boleh disingkirkan. Itu aja kok. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, maksudnya efek lasatif itu bagaimana? Nah, ini efek lasatif ini mungkin seperti diare, teman-teman, karena itu aturan dari BPOM, jadi produk yang mengandung vitamin C, itu harus ditulis efek lasatif. Tapi tidak semua seperti itu hanya aturan dari BPOM. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Minum SOP dengan dilarutkan air dulu atau dengan ditaruh di lidah, efektivitasnya apakah berbeda? Oh, gimana Ko Eka? Bisa Ko Eka jawab? Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya mau ditaruh bawah lidah maupun diminum sama air,
tidak terlalu jadi masalah ya. Yang penting jangan dicampur dengan air panas. Itu yang paling penting, pakai air biasa aja. Nah, tapi karena kita sudah pakai teknologi nanosize, jadi ditaruh di balida itu lebih cepat aja reaksinya. Jadi nggak lewat sistem pencernaan. Tapi apakah bisa? Buktinya itu yang di sonde itu tadi, ya kan? Nah, sonde kan nggak taruh balida itu, langsung masuk lambung itu. Buktinya efektif juga kok. Tetap ngefek, dua-duanya tetap ngefek ya. Cuman kalau dibilang lebih efek yang mana, berhubung satu saset 60.000, saya milih taruh di Bolida. Mahal ya kan, kalau orang pertama kali masih baru join mahal, tapi kalau dia udah dapat konnichiwa, jadi gratis semuanya. Sampai jam 9 malam, jam 5 sampai jam 7. Halo? Ya. Secara teori sih betul ya, di jam-jam segitu kita punya organ itu lagi, maksudnya maksimal kalau kita minum makanan sehat gitu. Jadi itu benar. Tapi kalau saya sendiri, saya baru bangun, langsung minum 1 saset SOP dan 2 utsu, saya larutin di air, malam mau tidur saya minum SOP dan utsu lagi. Jadi saya nggak terpatok jam karena saya orangnya tidak teratur juga hidupnya. Tapi teori itu benar, saya setuju bahwa memang kita kalau minum di jam-jam itu lebih maksimal. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Wah, ini pertanyaannya kok banyak yang produk ya. Apakah bagaimana dengan penyakit batu empedu? Batu empedu ada testimoni. Batu empedu harus operasi kok. Batu empedu harus operasi ya habis teman-teman operasi ya. Minum SOP bisa pemulihan dan mencegah ke depannya supaya tidak terjadi lagi batu empedu. Jadi saran saya kalau dokter suruh operasi. Karena SOP mungkin ada testimonial tapi itu ibaratnya kita nggak boleh berpatok sama itu. Iya, oke. Jadi batu empedu harus operasi teman-teman. Setelah dioperasi baru konsumsi SOP 100 untuk mengurangi lukanya ya, untuk memperbaiki. Iya, dan juga ke depannya supaya semoga tidak muncul lagi gitu. Oke. Halo, mau nimbruk lagi masalah batu empedu bisa? Boleh. Batu ginjal atau batu empedu ya? Beda ya kok batu ginjal batu empedu? Beda. Jadi okay. Batu empedu itu di atasnya lever. Saya ada testimoni satu dari Bali, itu yang memang dia minum SOP akhirnya menghindari untuk operasi. Tapi kesimpulannya begini, batu empedu itu dari sisi medis apakah itu berbahaya untuk tubuh atau tidak? Kalau berbahaya tetap harus dioperasi. Kalau tidak berbahaya itu mungkin serangannya mungkin masih minor ya. Nah, itu dari CT scan bisa kelihatan. Dan batu empedu itu secara umum ada 2 macam. Ada yang batunya itu lancip, ada yang batunya itu bulat. Kalau batu lancip, biasanya itu dilihat juga jumlahnya seberapa banyak. Jikalau banyak, harus operasi. Jikalau tidak, ya bisa mungkin dibantu SOP untuk supaya menenangkan juga. Kalau batunya bulat, agak rounded gitu ya, itu kasusnya saya sendiri sih sebetulnya. Empedu saya udah diangkat juga. Itu risikonya kalau misalnya sampai menyumbat saluran empedu, maka tubuh bisa beresiko menuju kematian atau istilahnya bisa jadi penyakit kuning gitu. Nah, ujung-ujungnya sayangilah empedu Anda, kurangi makanan berminyak dan tetap minum SOP. Oh, jadi bisa ya membantu ya, Ko ya? Oh, bisa. Ada yang di Bali itu sudah dokter nyarankan untuk operasi, terus dia ini domainnya Dokter Yudi sih sebetulnya. Jadi dia ada testimoni, saya punya itu di Telegram. Filenya rada besar, jadi nggak bisa di-share di WA ya. Dia itu konsumsi 2 kotak, hampir masuk 3 kotak, terus dia cek lagi, ternyata nggak perlu operasi. Wah, luar biasa ya. Itu dosisnya minum berapa ya, Ko ya? Nah, dosisnya ini menarik. Dosisnya itu dia minum 1 hari 2 kali, 2 saset,
tapi minumnya malam sebelum tidur. SOP. SOP doang, waktu itu cuma ada SOP, belum ada uji kursi. Hmm. Dan perasaan saya itu mungkin dia kena serangan, dan serangan tersebut menjadi spasm atau menjadi apa ya, jadi apa, bengkak itu, inflamasi, menekan. Terus dia konsultasi ke dokter, dan dokter nyarankan itu memang batu empedu fungsinya kan memang nggak ada gunanya sih. Fungsinya sebetulnya untuk menyimpan cairan dari empedu untuk yang mengikat lemak. Tapi kalau orang sampai kena serangan batu empedu itu rasanya sakit sekali loh, sampai kayak bener-bener kayak mau meninggal gitu. Pengalaman pribadi. Oke. Makasih Lanjut ke Ko Basuki. Kapan-kapan Ko Basuki share testimonial kesehatan. Ko Basuki kayak boleh nih Ko. Kita bagi-bagi sharing-sharing, bertukar-tukar informasi soal testimonial. Ada dokter Cencen ini sudah, nggak perlu deh. Enggak, aku juga untuk aku tadi ingatnya batu empedu ya. Soalnya aku pernah tanya dokter Logi harus operasi, jadi ya gitu. Oh iya, kalau operasi sih itu ada solusi yang terbaik, karena jujur pengalaman pribadi saya dapat serangan pertama empedu itu sekitar 5 tahun yang lalu, masih ringan, tapi sudah kelihatan ada batu-batu kecil-kecil. Terus dokter nyaranin ya jaga makanan. Nah, karena nggak bisa jaga, akhirnya kan batunya tambah besar. Nah, akhirnya sampai serangan tahun 2022 tahun yang lalu ya, serangan, terus akhirnya saya masuk IGD dan diputusin untuk dioperasi. Batu ginjal itu sangat bisa kebantu sama SOP ya. Sebetulnya kuncinya batu ginjal itu kan ada orang-orang salah persepsi ya. Minum air yang banyak, terus jikalau sudah terkumpul misalnya sampai ada penumpukan itu pakai jamu itu loh. Apa? Lupa saya namanya. Ada jamu-jamu itu untuk ngeluarin batu ginjal. Bisa. Kalau batu ginjal saya ada testimonialnya keluar. Betul, bagus. Lanjut deh, pertanyaannya banyak tuh kayaknya dibahas Ayo, singkat-singkat Ko aja. Basuki bantu jawab. Wah, jangan deh. Oke, lanjut. Kita ini mau bisnis aja atau mau kesehatan sama dokter aja ya kok. Kita lanjut bisnis kah? Atau jawab satu lagi mungkin dipilih. Nah, untuk yang tanya jawab tentang kesehatan, kita sarankan hari Sabtu aja jam 3 sore. Itu pembicaraannya adalah dokter. Oke, aku lanjut. Lanjut ke bisnis. Nah, C, bagaimana caranya prospek orang yang masih aktif MLM? Malah saya yang ditawari. Nah, ini pertanyaan Bapak Sulaiman. Gimana itu? Ini susah gampang. Ya intinya kita branding diri dulu, kita cuma informasi, saya jual ini, kalau mungkin kedepannya dia tertarik, kenapa tidak diambil di kita gitu. Jadi mungkin awalnya dia cuma mempertimbangkan dulu, dan biasanya dia responnya belum serat ini. Tapi kita ketika sudah kasih tahu, itu nggak ada ruginya. Tapi kalau kita mau nggak sabar dengan ayo, orangnya bisa-bisa malah nggak mau. Dan wajar lah dia prospek lah, dia juga jualan. Jadi saya sih ada ketemu beberapa orang, jual apa? Madu ini. Yaudah saya beli 2. Terus dia jual apapun, saya beli aja, bikin dia sungkan. Dalam arti beli dikit-dikit, promosiin, dia jual makanan apa. Pokoknya ya intinya saya berusaha ambil hati sih. Sampai satu ketika temannya tiba-tiba nanya, lu ada jual ini? Dia langsung nyari aku. Dan ada yang customer ke aku, mau beli lu layanin. Tapi gue dapet fee ya. Lu buka member dulu. Gitu. Jadi biasanya aku pendekatan pelan-pelan. Pelan-pelan, rezeki nggak kemana. Cuman kalau dia nawarin kita barang, biasanya aku hargain sih. Kalau itu nggak mahal, aku beli. Tapi kalau mahal, aku paling bilang nanti, kalau andai kata ada teman yang butuh, saya pasti saranin beli di kamu. Jadi dia merasa dihargai. Ini ilmu marketing dong jadinya. Jadi saya berusaha ambil hati dengan catatan profesional. Nanti kalau dia tiba-tiba someday, karena SOP cepat atau lambat dia pasti minum kok. Karena aku rasa nggak ada makanan sehat
sebagus ini yang pernah saya tahu seumur hidup saya. Belum pernah ada, andai kata ada ya, saya akan berpindah karena saya netral, saya pengguna. Even saya berbisnis, tapi saya juga netral. Jadi saya cuma edukasi, someday ketika dia memang sudah tiba waktunya dia akan mencari produk ini, dia akan ingat saya. Itu aja sih yang bisa saya lakukan. Nggak bisa buru-buru sama orang kayak gitu. Oke. Nah, ini karena udah jam 9 ya teman-teman ya. Mungkin kata-kata terakhir ya. Standar. Lah. Dan Kata-kata terakhir. ya. Di sini pesertanya hari ini banyak ya kok. Pertanyaannya ini banyak yang nggak bisa terjawab. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya yang banyak. Nanti akan dijawab oleh dokter di hari Sabtu nanti. Akan tanya lagi sama dokter kalau kesehatan. Kalau saya hanya sharing testimonial dari apa yang sudah saya langsung jual ke orang-orang yang sakit lalu membaik. Jadi saya hanya bisa cerita testimonial, tapi untuk menyangkut detail kesehatan, jawaban dokter tetap yang lebih baik. Yang terbaik jawaban dokter. Nah, sedangkan dari segi bisnis, kita belajar untuk kalau nawarin orang, kita harus lihat gerak dulu. Harus kita belajar. Kita harus belajar mulai membaca pikiran orang. Kalau memang dia lagi nggak tertarik, minimal kita sudah menyampaikan bahwa kita jual ini. Jadi ketika kita memberikan dia kesan yang baik, dia akan ingat kita kok. Ketika dia butuh, dia akan cari kita. Tapi kalau kita sejak awal sudah bikin dia kesal duluan, dia mau beli juga dia nggak akan cari kita. Jadi kunci suksesnya adalah sabar, tetap branding diri dengan konsisten. Pasti itu aja sih pesannya. Nanti sampai ketemu lagi deh di waktu berikutnya, Ko Eka. Oke. Yang terakhir. Di sini mungkin banyak yang gabung. Untuk kata penutup ketika tidak closing atau belum closing untuk calon mungkin ya member, tapi terakhir ketika tidak closing atau belum mengambil, kemudian kata apa yang paling pantas artinya untuk supaya terkesan kepada mereka nanti suatu saat bisa gabung begitu. Semua bergantung dari awal kita ngomong. Kalau kita intonasinya enak, kalau kita memang hanya edukasi bukan intimidasi, itu sudah kesannya baik. Kata penutup aku aku kan agak minder dulu aku paling bilang, nggak apa-apa Ce, makasih waktunya. Siapa tahu ke depannya kalau butuh saya jual. Itu aja, udah. Rata-rata sebagian orang telepon saya order kok. Karena ketika kita mampu menjelaskan produk dengan baik, orang lebih memilih siapa yang mampu menjelaskan dengan baik. Jadi itu diawali dari pembukaan, pertengahan, dan penutupan itu menentukan dia masih mau ambil di kamu nggak ke depannya. Jadi kata penutupnya aku selalu bilang makasih waktunya, dan siapa tahu ke depannya Cici butuh, saya siap kok untuk menjelaskan ataupun siap untuk bantu untuk bisnis. Karena di sini saya full time. Jadi saya selalu mempromosikan diri, saya full time. Jadi dalam benak orang, kalau kita mau beli produk, kita harus cari orang yang full time. Jadi saya selalu bilang ke orang saya full time. Itu aja sih. Oke. Terima kasih Chen buat sharing malam hari ini, luar biasa sekali. Banyak Koko juga luar biasa sebagai leader. Aku banyak belajar loh dari Koko. Banyak menginspirasi, banyak memberikan kita informasi tentang sharing kesehatan, terutama dari testimoni pribadi ya. Jadi yang yang ini adalah semua asli testimoninya, bukan dibuat-buat. Oke, next time mungkin bisa saya undang lagi ya, nggak keberatan kan Jen? Nanti aku sebenarnya mau undang kakakku karena sebenarnya yang nemeni saya operasi, yang saya sering yang nemeni saya di OGD itu kakak saya sendiri, beda cerita. Oke. Ya, nanti dia mau kok, dia mau buat testimonial. Kakaknya bisa sekalian diajak Zoom ya. Kakakku juga autoimun soalnya kok, dan sekarang sehat-sehat aja tuh. Oh, oke. Boleh. Oke. Oke. Terima kasih
Oke, terima kasih semua. Thank you. Selamat. Thank you, bro. Thank you Ko Basuki, Ko Eka, dan semua member-member yang hebat. Thank Semua you. pasti bisa Thank you, ya. Chan. Amin. Semua Dah. pasti bisa. Thank you, Chan. God bless you. Dah. Thank you, John. Bye. Thank you. Dah. Bye.